Roshchin, ahli balap kayu, memegang patung kayu itu dan mengeluarkan vitalitas yang padat. Dia tampak sangat bersemangat. Kayu ini benar-benar berasal dari pohon kehidupan kuno dari ras kayu, Qinlai berkata dengan kaget. Roshchin mengangguk dengan serius dan berkata, ini benar-benar kehadiran ibu. Pohon kehidupan kuno ras kayu Anda, di mana itu? Qinlai bertanya. Ketika dia mengatakan ini, mata Roshchin meredup, dan dia tampak putus asa. Teng Yuan dan Nifit juga memiliki ekspresi aneh. Apa itu? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nifit memelototinya dan mendengus. Dia berkata, semua karena ras dewa. Ras dewa apa yang terjadi? Qinlai terkejut. Ketika ras dewa menaklukkan alam roh saat itu, mereka menyerbu alam ras kayu dan menggali pohon kehidupan kuno yang dipuja ras kayu sebagai ibu mereka. Teng Yuan menghela nafas dan menjawab untuk Roshchin. Sejak itu, pohon kehidupan kuno telah hilang. Tetua ras kami tahu pohon kehidupan kuno masih hidup. Kami selalu tahu dia masih hidup. Roshchin menarik napas dan berkata, setelah ras dewa diusir, semua ahli ras kayu mencari di tanah tempat ras dewa aktif untuk menemukan ibu. Namun, sampai sekarang, kami tidak memiliki petunjuk tentang ibunda, lokasi. Kami tidak tahu kemana ras dewa memindahkannya. Qinlai terdiam dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda mengenal anggota balap kayu bernama Yaji? Ekspresi Roshchin menjadi muram saat dia menjawab, dia adalah penatua dari ras kayu. Qinlai tiba-tiba mengerti. Di makam dewa pertama, Xie Jingxuan memperoleh patung kayu dan mengatakan kepadanya bahwa ukiran itu berasal dari Yaji. Penatua dari ras kayu bernama Yaji ini datang ke makam dewa dengan patung kayu untuk mencari sesuatu. Sayangnya, Yaji meninggal di tanah kayu terlarang. Apa yang dicari Yaji seharusnya adalah pohon kehidupan kuno yang melahirkan perlombaan kayu. Pelindung pertama makam para dewa hutan makhluk aneh ini mungkin memiliki hubungan dengan pohon kehidupan kuno. Bahkan Spirit of Void and Chaos kayu yang belum mencapai peringkat 7 sudah memiliki kemiripan yang mencolok dengan pohon kehidupan kuno ras kayu. Bagaimana kamu tahu nama Yaji? Roshchin bertanya dengan rasa ingin tahu. Qinlai tidak merahasiakan ini. Dia memberitahu yang lain bagaimana Yaji datang ke makam dewa dengan patung kayu dan kemungkinan dia sedang mencari pohon kehidupan kuno. Dia juga mengatakan bahwa Yaji menyebut kakeknya yang mulia. Beberapa yang terkuat dari ras kayu memiliki hubungan dengan tuan tua keluarga Qin. Sementara cabang saya tinggal di alam Boluo, kami telah mendengar beberapa berita. Penatua Yaji memasuki makam dewa untuk mencari pohon kehidupan kuno. Ini aneh, hutan mungkin terhubung dengan ibu, Roshchin berpikir saat dia berbicara, dan berkata, tapi makam para dewa itu telah dihancurkan. Kita tidak akan dapat memperoleh banyak informasi yang berguna. Ketika dia mengatakan ini, Roshchin bereaksi dan berkata, kamu harus bertanya kepada kakekmu tentang masalah ini. Qinlai menjadi canggung. Untuk beberapa alasan, kakek saya tidak mau bertemu dengan saya. Dia berharap kamu bisa tumbuh dewasa tanpa mengandalkan kekuatan keluarga Qin, kata Teng Yuan sambil berpikir. Ya, tumbuh kuat dengan mengandalkan keluarga dan membuat wilayahmu sendiri adalah dua pengalaman yang sama sekali berbeda. Nifit mengangguk dan berkata, jika Anda dapat membuat Flaming Sun Island menjadi kekuatan peringkat emas tanpa bergantung pada keluarga Qin, saya pikir pencapaian masa depan Anda akan melampaui ayah Anda. Dengan cara ini, ketika Anda kembali ke keluarga Qin, mereka akan menghormati kamu, ini akan menghapus penghinaan dan kerusakan yang kamu bawa ke keluarga Qin di masa lalu. Qinlai bergetar. Melalui spekulasi Teng Yuan dan Nifit, dia akhirnya mulai memahami niat kakeknya. 300 tahun yang lalu, dia pasti sangat mengecewakan banyak anggota keluarga Qin. Jika dia dengan tergesa-gesa kembali ke keluarga Qin, mereka tidak akan menerimanya. Beberapa keluarga Qin bahkan akan tidak puas. Dia telah membawa terlalu banyak kerugian bagi keluarga Qin. Hanya dengan membuktikan dirinya di dunia luar dan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia berbeda dari sebelumnya, ketika dia tumbuh cukup kuat untuk memiliki faksi yang kuat, dia bisa meyakinkan anggota keluarga Qin dan semua faksi yang berada di bawah keluarga Qin. Kakekmu memiliki harapan besar untukmu dan memperlakukanmu seperti patriark generasi ketiga keluarga Qin. Jika kamu ingin memerintah keluarga Qin di masa depan, jika kamu ingin mereka menerimamu, kamu harus membuktikan diri, Teng Yuan berkata dengan serius. Keluarga Qin adalah salah satu faksi peringkat emas terkuat di dunia tengah, mereka memiliki banyak faksi bawahan. Bahkan kakekmu dan ayahmu tidak dapat dengan gegabah mendorong seorang pemboros ke posisi patriark. Kurasa aku mengerti, kata Qinlai lembut. Pada saat ini, Roshchin mencengkeram patung kayu itu dan berkata, jika Anda tidak keberatan, saya ingin merasakan anggota tubuh ibu dengan garis keturunan saya. Saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu.
Orang-orang dari ras kayu menyebut pohon kehidupan kuno ibu. Mereka semua berpikir bahwa pohon kehidupan kuno itu hidup. Karena itu, mereka menyebut cabang pohon kehidupan kuno ini sebagai dahan. Ini berarti mereka memperlakukan pohon kehidupan kuno seperti makhluk hidup. Merasakan apa? Qinlai berkata dengan bingung. Peringkat 9 garis keturunan ras kayu dapat mendeteksi keberadaan ibu dalam jarak tertentu menggunakan seni rahasia ras dan anggota tubuh ibu. Jika ibu sekuat di masa lalu, kita dapat membentuk hubungan mental dengan ibu dan berkomunikasi dengan dia, Rothschild menjelaskan secara rinci. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum meremehkan. Tentu saja, di tempat yang mengerikan seperti ini, mencoba berkomunikasi dengan ibu menggunakan anggota tubuh tidak ada gunanya. Ya, saya pikir itu hanya akan membuang satu tetes darah esensi peringkat 9 Anda, kata Nifit. Satu tetes darah untuk satu dalam sejuta kesempatan itu, saya bersedia, kata Rothschild. Melihatnya dalam-dalam, Qinlai berkata, dengan penuh rasa hormat, kamu bisa mencoba, aku tidak keberatan. Terima kasih, kata Rothschild tulus. Setetes darah hijau penuh vitalitas jatuh dari ujung jarinya ke patung kayu itu. Patung kayu itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Benang vitalitas hijau melintas dan terbang di sekitar patung kayu seperti kupu-kupu. Mereka mengeluarkan getaran jiwa yang tampaknya melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Lampu hijau itu berkelebat dan bermanifestasi menjadi karakter aneh yang tampak seperti daun, menyampaikan makna tertentu. Tiba-tiba, mata Rothschild memancarkan cahaya terang. Tangannya yang memegang patung kayu itu bergetar hebat. Qinlai, Teng Yuan, dan Nifit bisa melihat ada yang tidak beres dengan ekspresinya. Dia, kehadirannya, aku bisa merasakan kehadirannya. Rothschild tergagap, tidak bisa berdiri diam. Dia ada di sini, surga, dia ada di abis. Patung kayu yang dipegang Rothschild melepaskan banyak mesin terbang hijau misterius seperti daun. Karakter-karakter itu meledak dan seolah menghilang ke dimensi lain. Kehadiran jiwa yang aneh tumpah dari patung kayu itu. Ledakan, tubuh Rothschild bergetar, cahaya di matanya tiba-tiba redup. Pada saat ini, patung kayu itu kembali normal dan lampu hijau berhenti berkedip. Qinlai, Teng Yuan, dan Nifit menatap Rothschild tanpa berkedip, menunggunya menyesuaikan diri dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Lama-lama kemudian, sang ibu ada di abis, tapi tidak di level kita. Dia, masih sekuat biasanya. Rothschild menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi aku tidak cukup kuat. Aku tidak bisa menemukannya atau membentuk hubungan mental dengannya. Jika dia berada di level abis ini, mungkin, kita bisa menemukannya. Tingkat lain, alis Qinlai berkerut. Melalui ingatan avatar Soul Beast, dia tahu bahwa abis terbuat dari banyak level. Bahkan avatar Soul Beast-nya tidak tahu berapa level yang ada di abis. Tingkat abis seperti lembaran kertas mengambang dengan lorong jurang yang menghubungkan mereka. Lorong jurang menghubungkan tingkat abis, tetapi juga banyak alam rahasia, dan pintu masuk alam yang terhubung ke alam lain. Ras dewa, ras jiwa, ras roh, dan banyak ras kuat lainnya di alam semesta memasuki abis melalui pintu masuk yang terhubung ke lorong jurang. Rothschild berhasil mendeteksi pohon kehidupan kuno melalui pengorbanan satu tetes darah peringkat 9-nya. Ini mengkonfirmasi pohon kehidupan kuno berada di abis. Pohon kehidupan kuno yang melahirkan ras kayu ditangkap oleh ras dewa 30.000 tahun yang lalu dan lokasinya menjadi tidak diketahui. Setelah ras dewa diusir, ras kayu mencari alam roh dan alam sekitarnya lainnya tetapi tidak mengetahui apapun tentang keberadaan pohon kehidupan kuno. Ini berarti ras dewa telah membawa pohon kehidupan kuno ke tempat lain. Jurang, mungkin bisa menjadi tempat ras dewa meletakkan pohon kehidupan kuno. Melalui persepsi Rothschild, Qinlai yakin bahwa para ahli ras dewa berada di level abis yang lain. Pohon kehidupan kuno pasti akan memiliki ras dewa terkuat yang menjaganya. Ras dewa datang ke abis kemungkinan besar untuk berburu dalam skala besar dan menimbun daging dengan energi berlimpah. Energi daging adalah apa yang dibutuhkan ras dewa untuk pulih dan menjadi kuat kembali. Ras dewa akan mempersiapkan dan menyimpannya sebelum menyerang wilayah manapun. Terakhir kali, ketika dia berbicara dengan Ji Yun, dia mengetahui bahwa Gatrache mulai muncul di beberapa dunia yang jauh dari Spirit Realm. Keluarga Ji mengira ras dewa akan menyerang alam roh lagi. Sebelum mereka menyerbu, mereka akan mengatur perburuan besar di abis untuk menyimpan daging dengan energi daging yang besar. Ini adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Sepertinya mereka benar-benar akan segera datang. Mengangkat kepalanya, dia menatap ke langit ke benua besar yang bisa dia lihat dengan mata terbuka. Ekspresi Qinlai sangat serius. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana, sebelumnya, di arus ruang yang kacau,
Chang Ye telah membunuh elit ras. Melalui ingatan avatar Soul Beast, dia tahu ras dewa adalah ras yang terus tumbuh kuat. Ras ini terus-menerus mengobarkan perang di dunia luar. Setiap tetes darah mereka tampak gelisah dan kacau. Ras dewa tumbuh kuat dengan menaklukkan ras lain, dan pertempuran berdarah yang berulang. Setelah bertahun-tahun, ketika ras dewa datang lagi, mereka akan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Sementara ras manusia kuat di alam roh saat ini, mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ras besar lainnya, dan konflik internal tidak pernah berhenti. Dia tidak menyangka umat manusia bisa menang kali ini. Selain ini, perlombaan jiwa dan perlombaan roh tampaknya telah datang ke alam roh. Dia tidak tahu kapan dua ras yang sekuat ras dewa ini akan menyerang juga. Jika ras manusia dan ras lain di sekitar Spirit Realm tidak dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan cepat dan mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka akan mati. Keluarga Qin, Flaming Sun Island, Boluo Realm, orang-orang yang dia kenal, mereka bisa menjadi tumpukan tulang di masa depan. Qin Lai, siapa yang kamu katakan akan segera datang? Teng Yuan tiba-tiba bertanya. God Rache, Qin Lai menghela nafas dan berkata. Teng Yuan memutar mulutnya dan berkata, bagus mereka datang, jika mereka kembali, umat manusia tidak akan begitu sombong. Setelah ras dewa pergi, ras manusia menggantikan mereka sebagai penguasa alam roh. Apa yang mereka lakukan, tidak jauh lebih baik daripada ras dewa. Pada tahun-tahun ini, faksi peringkat emas dari ras manusia mengikuti jalan ras dewa dan telah menyebar ke alam besar di sekitar alam roh. Banyak ras kecil yang tidak dibasmi oleh ras dewa telah dihancurkan dalam 10.000 tahun terakhir. Makhluk yang mati di tangan manusia dalam 10.000 tahun terakhir mungkin lebih dari apa yang ras dewa terbunuh saat itu. Qin Lai meringis dan berkata, sepertinya kamu tidak memiliki perasaan yang baik terhadap umat manusia. Teng Yuan mendengus dan berkata, tidak ada sedikit pun perasaan baik. Nifit berkata dengan rasa ingin tahu, wah, kamu memiliki garis keturunan ras dewa, apa yang kamu khawatirkan? Garis keturunan ras dewaku mungkin tidak dikenali oleh ras dewa. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Jika kita berhasil menangkap sejumlah besar iblis abis di abis, kekuatan Boluo Realm akan meningkat, teriak Teng Yuan. Kamu tidak bisa memastikan lokasi pohon kehidupan kuno, Qin Lai menatap Roshchin. Roshchin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kemampuan ini. Qin Lai tidak mengatakan lebih banyak. Dia menuntut kembali patung kayu itu dari Roshchin dan berkata, baiklah, tidak ada lagi yang saya butuhkan dari Anda, lanjutkan urusan Anda. Teng Yuan dan yang lainnya telah mendiskusikan ke arah mana mereka harus menyerang dan sangat ingin bertindak. Melihat bahwa dia tidak punya masalah lain, Teng Yuan dan Nifit sedang terburu-buru untuk pergi. Roshchin berkata, jika Anda memiliki berita tentang ibu, tolong beritahu saya. Jika kita dapat menyelamatkan ibu, bukan hanya ras kayu dari alam Boluo, para ahli ras kayu lainnya dari alam lain akan bersedia melakukan apapun untuk Anda. Aku akan melakukannya, Qin Lai setuju. Roshchin mengucapkan terima kasih dan pergi bersama Teng Yuan dan Nifit. Pada saat ini, seutas kesadaran jiwa Qin Lai kembali ke patung kayu. Dia melihat Viridian Blood Tot yang telah berubah menjadi sebutir beras di dalam patung kayu dan menyembunyikan dirinya di dalam ukiran itu. Dia berkata, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Dia tahu Roshchin belum menemukan Viridian Blood Tot di dalam diagram roh dari patung kayu itu. Disegel oleh diagram kuno, Viridian Blood Tot yang kehadirannya benar-benar bersembunyi jauh di dalam ukiran. Hanya dia yang telah membentuk formasi penyegelan jiwa yang dapat dengan mudah masuk ke dalam bentuk jiwa berdasarkan keakrabannya dengan formasi tersebut. Orang itu tidak bisa menemukan pohon kehidupan kuno, tapi aku bisa, kata makhluk Fudo pertama dengan santai. Kamu bisa, ekspresi Qin Lai berubah. Tentu saja, tubuh kecil Viridian Blood Tot bergerak dan melepaskan getaran jiwa. Dia berkata dengan bangga, kamu tahu bahwa aku bersembunyi di dalam sisa-sisa leluhur Fudo dan dibawa oleh ras dewa ke makam para dewa. Saya tahu. Qin Lai mengangguk. Setelah Graveyard of Gods dihancurkan, ia melarikan diri dengan sisa-sisa Fudo progenitor. Pada awalnya, serangga Fudo ini dan Es Phoenix memiliki kesepakatan. Mereka semua ingin keluar dari makam dewa. Itu pernah menjadi makhluk paling menakutkan dan misterius di tanah dewa terkubur. Ketika saya bersembunyi di dalam progenitor Fudo di makam dewa, saya mendengar konservasi antara para ahli ras dewa. Saya memiliki beberapa pemahaman tentang jurang, pohon kehidupan kuno, dan ras dewa. Serangga Fudo menjadi lebih sombong saat berbicara. Alasan aku bisa memiliki progenitor Fudo dan memahami banyak rahasia karena aku belajar banyak hal dari para ahli ras dewa selain sifat unikku sendiri.
Bahkan para ahli ras dewa itu tidak tahu bahwa aku menguping di tubuh Fudo nenek moyang ketika mereka membicarakan rahasia. Siapa yang mengira makhluk aneh sepertiku akan bersembunyi di dalam mayat? Tidak ada yang akan memikirkannya. Makhluk Fudo pertama tampak sangat bangga. Menguping ras dewa pasti merupakan pencapaian paling membanggakan dan pengalaman paling menarik dalam hidupnya. Kamu bisa membawaku ke pohon kehidupan kuno? Qin Lai bertanya. Saya bisa, kata makhluk Fudo pertama dengan penuh semangat. Tapi aku tidak tertarik dengan pohon kehidupan kuno, aku bukan anggota dari ras kayu, pohon kehidupan kuno tidak tertarik padaku, kata Qin Lai dengan dingin. Bahkan jika dia tahu di mana pohon kehidupan kuno berada, dia tidak berpikir bahwa dia harus pergi saat ini. Kultivasinya terlalu rendah. Pakar ras dewa harus ditempatkan di sekitar pohon kehidupan kuno itu. Jika dia pergi dengan garis keturunan peringkat 7 dan budidaya Nirvana Realm, bukankah itu bunuh diri? Bahkan sekarang, dia tidak tahu kelahiran dan sejarahnya. Dia tidak tahu bagaimana para ahli ras dewa akan memperlakukannya. Dia tidak ingin masuk ke dalam bahaya ketika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tidak ada daya tarik bagimu, jiwa makhluk Fudo pertama bergetar kuat. Manusia, aku punya pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Kata Qin Lai. Apakah kamu ras campuran dari ras manusia dan ras dewa? Makhluk Fudo pertama bertanya. Ya, jawab Qin Lai. Ini bukan rahasia. Makhluk Fudo pertama terdiam beberapa saat sebelum berkomunikasi secara mental. Ras dewa memulai proyek darah sempurna. Apakah Anda mengetahuinya? Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Dia menjawab secara mental, saya tahu. Apakah kamu memiliki darah sempurna? Makhluk Fudo pertama bertanya lagi. Qin Lai tidak menjawab kali ini. Makhluk Fudo pertama menunggu beberapa saat dan melihat dia tidak merespon. Dia berkata, kamu adalah orang yang mereka bicarakan. Pohon kehidupan kuno disimpan untukmu. Bagian paling berharga dari pohon kehidupan kuno, cairan sumber kehidupan, diperlukan untuk melengkapi darah sempurnamu. Garis keturunan tanpa perpaduan cairan sumber kehidupan bukanlah darah sempurna yang sebenarnya. Itu masih memiliki kelemahannya. Saat kamu mengasimilasi lebih banyak garis keturunan, cacatnya akhirnya akan terungkap. Garis keturunanmu hanya bisa disebut sempurna setelah memurnikan cairan sumber kehidupan. Jika tidak, ketika Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, Anda akan mati karena garis keturunan Anda. Karena itu, kamu benar-benar harus menemukan pohon kehidupan kuno itu. Karena itu awalnya disimpan untukmu. Penjelasan makhluk Fudo pertama sangat mengejutkan Qin Lai. Darah sempurna cacat, dan cairan sumber kehidupan pohon kehidupan kuno diperlukan untuk memperbaikinya. Dia tidak tahu apakah makhluk Fudo pertama itu berbohong atau tidak. Namun, fakta bahwa ia tahu tentang proyek Perfect Blood berarti bahwa ia tidak berbicara seenaknya. Ada beberapa kredibilitas untuk kata-katanya. Namun, bahkan jika apa yang dikatakan makhluk Fudo pertama itu benar, saat ini dia tidak cukup kuat untuk mendekati pohon kehidupan kuno dan mengambil cairan sumber kehidupan untuk dirinya sendiri. Dia belum memiliki tingkat kekuatan ini. Apalagi dia tidak percaya makhluk Fudo pertama. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sangat menginginkan pohon kehidupan kuno. Dia sadar bahwa makhluk Fudo pertama dapat berevolusi dengan sendirinya melalui energi kehidupan yang luar biasa halus yang tersimpan di dalam pohon kehidupan kuno. Sepertinya aku harus memperbudak serangga Fudo ini menggunakan seni rahasia Soul Rache sesegera mungkin. Dia memutuskan. Pikirannya terganggu, Qin Lai memutuskan untuk tidak lagi mendengar pesan jiwa makhluk Fudo pertama. Dia takut dia akan tersesat oleh kata-katanya, terutama karena dia tidak tahu apakah makhluk Fudo itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mengabaikan tangisan makhluk Fudo pertama, dia mengembalikan patung kayu itu ke ruang angkasa dan memutuskan untuk mengunjungi avatar Soul Beast-nya dan memperbudak makhluk ini segera setelah dia selesai melakukan perjalanan ke abis. Setelah itu, dia tinggal di Kamras manusia untuk waktu yang lama. Dia telah menyampaikan keinginannya ke Pulau Flaming Sun melalui Zhuang Jing dan menyuruh mereka untuk membuat bom mendalam berkobar sebanyak mungkin. Dia sendiri sedang menempa banyak bom mendalam yang berkobar di abis untuk memperdalam pemahamannya tentang diagram roh kuno dan menenangkan dirinya. Kata-kata makhluk Fudo pertama telah membuatnya curiga dengan garis keturunannya sendiri. Dia mengerti bahwa ini akan mempengaruhi kecepatan terobosan kultivasinya dan bahkan kekuatan tempurnya. Satu-satunya saat dia benar-benar terbebas dari semua pikiran yang menyimpang adalah ketika dia sedang menulis diagram roh. Itulah mengapa dia fokus untuk menempa bom mendalam yang berkobar sementara manusia berdiskusi dengan penuh semangat tentang bagaimana menghadapi iblis neraka setelah bom mendalam yang berkobar masuk. Tidak butuh waktu lama bagi Lang Xie dan tombak darahnya untuk bergegas ke abis melalui pintu masuk ranah.
Dia juga membawa sejumlah besar Blazing Profound Bomb bersamanya. Artefak roh terjual habis dalam waktu singkat. Setelah pasukan manusia mendapatkan Blazing Profound Bomb, mereka menjadi sedikit lebih segar dan mempersiapkan diri untuk menyergap iblis abis di lain waktu. Pada saat yang sama, Qin Lai menerima pesan jiwa Miao Fengtian. Sekarang, dia sudah tenang dan merasa kurang cemas dan bingung. Dia segera pergi mencari Miao Fengtian. Selusin budak jiwa ras Asura bisa terlihat duduk di tepi tanah yang dikelilingi oleh pilar es. Aura mayat tebal bisa dideteksi dari dalam pilar es. Mereka gemetar seperti air yang mengalir. Ada banyak peringkat 6, 7 dan 8 mayat iblis neraka di dalam pilar es. Miao Fengtian berdiri di tengah. Dia dikelilingi oleh banyak tulang putih. Aura mayat di dalam tulang-tulang ini tertarik ke pilar es. Saat ini, Miao Fengtian sedang menatap sosok yang tersimpan di dalam pilar es terkecil. Itu adalah mantan tubuhnya. Apakah kamu merindukan tubuh lamamu? Qin Lai berjalan dari jauh. Aku tahu, sedikit. Miao Fengtian, sekarang bergabung dengan tubuh mayat leluhur mengangguk. Itu adalah tubuh yang diberikan orang tua saya kepada saya. Bahkan aku merasa membuang tubuh ini dan memperbaikinya menjadi mayat iblis agak sulit untuk diterima. Kenapa kau memintaku? Qin Lai bertanya. Aku telah menyempurnakan iblis abis peringkat 6 dan 7 menjadi mayat iblis, tetapi peringkat 8 mungkin akan lebih lama. Ding ling ling. 5 peringkat 6 dan 7 iblis neraka perlahan berjalan keluar dari 2 pilar es raksasa. Mereka sebelumnya adalah iblis brute tanduk emas dan iblis gua. Kedua subras iblis abis ini dipenuhi dengan aura mayat setelah mereka keluar dari pilar es. Pupil mereka berwarna putih dan sama sekali tidak bernyawa. Mereka bisa digunakan untuk pertempuran sekarang. Miao Fengtian mengguncang belnya sedikit lebih lama. 5 iblis abis saling bertarung dengan gila tepat di depan mata Qin Lai. Iblis abis bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka sekarang tidak mengenal rasa takut maupun rasa sakit. Satu-satunya yang tersisa di dalamnya adalah naluri membunuh yang paling murni. Aku dengar umat manusia menderita kerugian besar saat bertarung melawan iblis neraka. Saya percaya mereka dapat menggunakan mayat setan ini sebagai garda depan, kata Miao Fengtian, bersedia membantu. Qin Lai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Siapa ini? Tiba-tiba, seorang budak jiwa Asura Rache berteriak keras. Aura darah jahat yang sangat kuat datang dari kejauhan. Qin Lai merasakan auranya sebentar sebelum memerintahkan, biarkan dia masuk. Dia kemudian melirik Miao Fengtian. Apakah kamu memanggilnya juga? Miao Fengtian menjawab dengan jujur, iya. Budak jiwa Asura membuka jalan setelah menerima perintahnya. Mata bersinar dengan lampu merah iblis, Jiang Zuze berjalan tanpa tergesa-gesa menuju Qin Lai sambil tertawa pelan. Jiang Zuze menatap iblis abis yang saling bertarung dan merasakan matanya menyala. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan memuji, iblis mayat yang terbuat dari iblis abis ini sangat menakjubkan. Qin Lai menyipitkan matanya ke arahnya dan bertanya, sepertinya kamu akan mencapai Void Realm, bukan? Saya sedang mempersiapkan bahan roh yang diperlukan untuk membangun tingkat keempat altar jiwa saya. Jiang Zuze jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Setiap tetes darah dalam tubuh iblis neraka mengandung sejumlah besar energi daging dan darah. Yang perlu saya lakukan adalah membunuh yang kuat dan menyerap darah mereka untuk naik dengan cepat ke alam berikutnya. Apakah pemahamanmu tentang alam berikutnya sudah cukup? Qin Lai tampak heran. Untuk saat ini, itu sudah cukup, kata Jiang Zuze dengan bangga. Qin Lai mengeluarkan bagian kedua dari Blood Codex dan menyerahkannya kembali ke Jiang Zuze. Kamu mungkin memiliki ini kembali. Jiang Zuze menerimanya dan bertanya, apakah kamu sudah membaca semua yang ada di Blood Codex? Qin Lai mengangguk. Mata merah darah Jiang Zuze bersinar aneh. Apa pendapatmu tentang seni rahasia pencuri darah? Ini adalah kunci yang membawa umat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Qin Lai tampak hormat sejenak sebelum melanjutkan, namun, itu mungkin menyebabkan kematian leluhur darah juga. Kamu benar-benar pintar. Jiang Zuze menghela nafas sekali. Hanya masalah waktu sebelum kamu, aku, dan kakak laki-lakiku diserang oleh pasukan peringkat emas dunia tengah. Master Sekte generasi pertama Blood Fiend Sect, Li Xin, adalah salah satu dari sedikit jenius tanah kekacauan yang berhasil melampaui alam abadi. Li Xin melakukan perjalanan keluar angkasa setelah dia mencapai alam void, tetapi dia akhirnya meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Menurut apa yang saya pelajari, dia diburu oleh para ahli ras manusia. Saya mendengar bahwa beberapa kekuatan kuat dari dunia tengah tidak mengizinkan penerus Blood Progenitor untuk mencapai Void Realm. Mungkin aku bisa menghindari kematian jika aku tinggal di Land of Chaos setelah aku mencapai Void Realm. Namun,
Saya mungkin akan menderita kematian yang tidak biasa seperti Li Xin saat saya keluar dari tanah kekacauan. Jiang Zuze menjelaskan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Qin Lai mengangguk sedikit. Aku mulai mengerti. Jiang Zuze terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berlutut di depan Qin Lai. Dia kemudian menatap yang terakhir dengan mata merah. Saya bersedia membawa peminum darah saya di bawah komando Anda. Apakah Anda berani menerima kami? Qin Lai bergetar sekali sebelum berteriak. Apakah kamu serius? Saya tidak pernah lebih serius dari saat ini. Jiang Zuze menjawab dengan nada rendah. Mengapa? Qin Lai mengerutkan kening. Beri saya alasan. Kenapa aku? Jiang Zuze adalah seorang pria yang telah membawa kekacauan berdarah ke tanah kekacauan beberapa kali, memicu penghancuran sekte Fin Darah dan menyegel Sueli. Dia tidak pernah tunduk pada siapapun dalam hidupnya. Bahkan Forevater Terminator, Nan Zhengtian, tidak layak untuk tunduk padanya. Qin Lai tidak pernah berpikir untuk merekrut Jiang Zuze dan peminum darahnya ke sisinya karena dia sangat sadar bahwa dia belum memiliki kekuatan. Itulah mengapa dia benar-benar terkejut dengan tindakan tiba-tiba Jiang Zuze. Itu sangat di luar ekspektasinya. Aku akan menanyakan ini lagi padamu. Apakah kamu berani menerima kami? Jiang Zuze berteriak. Qin Lai menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan tenang, kenapa tidak? Jiang Zuze tersenyum sebelum mengangguk kuat. Sangat bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Mengapa dan mengapa begitu acak? Qin Lai bertanya. Jiang Zuze menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ada beberapa hal yang belum bisa kukatakan padamu. Dan kapan Anda bisa memberitahu saya tentang mereka? Qin Lai mengerutkan kening. Aku akan memberitahumu begitu kamu lebih kuat dariku. Jiang Zuze tertawa keras dan arogan. Tang darah kental memasuki tempat itu sementara Jiang Zuze tertawa. Saya meminta anak buah saya untuk membawa beberapa barang, kata Jiang Zuze. Qin Lai mengirim pesan kepada budak jiwa ras Asura dan menyuruh mereka untuk membiarkan peminum darah masuk. Segera, peminum darah Jiang Zuze yang setia terlihat menyeret banyak iblis neraka peringkat 6 dan 7 yang mati ke tempat ini. Darah dan kekuatan hidup iblis neraka benar-benar habis, tapi tubuh mereka tetap utuh sempurna. Tidak ada yang kehilangan lengan atau kaki. Itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat Course Demons. Apakah itu hadiah untuk Miao Fengtian? Qin Lai menyadari. Jiang Zuze tersenyum menganggukkan kepalanya. Miao Fengtian menambahkan, kembali ke tanah kekacauan, Saudara Jiang dan saya memiliki hubungan kerjasama yang baik satu sama lain. Mereka menyerap darah dan kekuatan hidup musuh mereka, tetapi tidak merusak tubuh. Kami sangat melengkapi. Dia hanya membutuhkan darah dan kekuatan hidup, sedangkan aku hanya membutuhkan mayat tak bernyawa yang utuh untuk membuat Course Demons. Seperti yang Anda lihat, itu saling menguntungkan bagi kami berdua. Merenungkan, Qin Lai secara bertahap memahami petunjuk Miao Fengtian setelah beberapa saat. Apakah kamu berencana untuk melanjutkan kerja sama ini di Abyss juga? Miao Fengtian menjawab dengan sedikit canggung, aku sudah bersumpah setia padamu, jadi aku mencoba untuk menjaga interaksiku dengan saudara Jiang ke permukaan. Namun, sekarang saya juga telah bersumpah setia kepada Anda, kita tidak perlu melewati batas lagi, jawab Jiang Zuze tersenyum. Alasan dia memilih untuk berlutut di depan Qin Lai hari ini juga untuk menghilangkan keraguan dan kecurigaan pemuda itu. Ini akan memungkinkan dia untuk memperdalam kerjasamanya dengan Miao Fengtian. Saya yakin masih terlalu dini untuk menyerahkan ini, mayat setan kepada orang-orang itu, kata Jiang Zuze sambil melihat Qin Lai. Qin Lai mengangguk sebagai jawaban. Sekte Terminator, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, dan Gunung Pedang Surgawi semuanya takut dan waspada terhadap mayat setan. Karena mereka tidak benar-benar mengakui Course Demons, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan mereka secara penuh. Miao Fengtian hanya satu orang, dan sebagian besar energinya diperlukan untuk memurnikan lebih banyak Demons mayat. Dia hanya tidak mampu untuk memerintahkan Course Demons dalam pertempuran sepanjang hari. Itulah mengapa Jiang Zuze adalah kandidat terbaik untuk memimpin Course Demons dalam pertempuran. Untuk satu, dia benar-benar tidak takut pada Demons mayat. Tidak hanya dia akrab dengan Course Demons, dia bisa memperbaiki mereka lebih jauh dan menyuntikkan energi iblis darah ke dalam tubuh Course Demons. Miao Fengtian memanggil Jiang Zuze dan Qin Lai pada saat yang sama justru karena dia tahu seberapa baik mantan sekutunya dengan Course Demons. Karena alasan tertentu, Jiang Zuze rupanya mengetahui bahwa nasib Miao Fengtian sepenuhnya terkait dengan nasib Qin Lai. Itulah mengapa dia memilih momen ini untuk bersumpah setia pada Qin Lai. Itu adalah satu-satunya cara jika dia ingin bekerja sama dengan Miao Fengtian sedekat sebelumnya. Kalian berdua benar-benar rekan yang hebat, kata Qin Lai penuh arti. Tolong maafkan saya, Tuan.
Miao Fengtian membungkuk dalam-dalam. Dia telah melihat sedikit ketidakpuasan dari suara Qinlai. Dia mengerti bahwa inisiatif dan interaksi rahasianya dengan Jiang Zuze agak mengganggu Qinlai. Kami melakukan semua ini demi Anda, kata Jiang Zuze dengan tulus. Lupakan. Qinlai melambaikan tangannya sebelum melanjutkan, karena Anda sudah saling memahami satu sama lain, dan memiliki rencana untuk menaklukkan abis, saya tidak akan mengganggu keputusan Anda. Saya tahu kemampuan Anda dengan baik, saya tahu bahwa Anda berdua akan mendapatkan banyak dari abis jika Anda bekerja sama dengan erat. Namun, ada satu hal yang aku ingin kalian berdua selalu ingat. Anda tidak boleh menyakiti ras manusia, ras Asura, dan ras asli Boluo Realm yang datang bersama kami ke abis. Semua orang ini pada akhirnya akan menjadi kekuatan inti saya di masa depan, dan saya melarang Anda ikut campur dengan mereka. Dia melirik Jiang Zuze dengan dingin. Jiang Zuze adalah tipe orang yang mengabaikan segalanya ketika dia mengamuk. Pria ini telah memulai pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya dan mengkonsumsi lautan darah manusia untuk mendapatkan tingkat kultivasinya saat ini. Dia khawatir Jiang Zuze akan melupakan dirinya lagi di abis. Itu dulu, sekarang adalah sekarang. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan sebodoh waktu itu, kata Jiang Zuze dengan serius. Jangan khawatir, aku hanya akan menyerang iblis neraka dan tidak ada orang lain. Sejujurnya, daging dan darah ras manusia, ras Asura, dan ras asli Boluo Realm terlalu lemah dibandingkan dengan iblis neraka. Daging halus dan energi darah yang mereka miliki terlalu lemah dan langka. Penghinaan melintas di matanya dengan jelas. Jelas, dia berpikir bahwa iblis abis jauh lebih berguna baginya dan kaumnya. Qinlai akhirnya sedikit rileks setelah mendengar penjelasannya. Dia menasihati, hati-hati, kalian berdua. Salah satu dari Lord of the Abyss yang memiliki kekuatan sejati dapat menghancurkanmu menjadi debu. Tentu saja, saya tidak berencana untuk bunuh diri melawan Lord of the Abyss dalam waktu dekat. Jiang Zuze tertawa. Qinlai mengangguk dan terdiam setelah itu. Dia meninggalkan dua kawan seperjuangan untuk mendiskusikan rencana mereka. Setelah Qinlai meninggalkan daerah itu, dia menghubungi Sueli dengan pikiran jiwanya dan bertanya bagaimana keadaannya dan Sekte Bloodfin. Kami semua baik-baik saja. Jangan khawatirkan kami, jawab Sueli. Mo Lingye dan Bloodfin Ten Elders telah bergandengan tangan dengan Sueli saat mereka melangkah ke abis. Sueli telah sadar kembali setelah Avatar Soul Beast telah membersihkannya dari semua emosi negatif leluhur darah. Qinlai tahu bahwa Sueli saat ini mampu membimbing Mo Lingye dan yang lainnya di abis. Bagaimanapun, Sueli sekarang bisa menggunakan tingkat keempat dari altar jiwa leluhur darah. Qinlai santai setelah dia mendengar pesan Sueli dan mengetahui bahwa mereka telah memantapkan diri di abis. Beberapa hari kemudian, para ahli dari ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu akhirnya memulai pencarian mereka untuk memburu Baptes. Mereka sengaja mengirim seseorang untuk memberitahu Qinlai sebelum mereka bertindak. Setelah mengetahui gerakan ras Nether Realm, Qinlai mengirim budak jiwa ras Asura dan menginstruksikannya untuk menemani mereka sampai akhir perburuan. Dia harus mengawasi setiap gerakan mereka dan melaporkan kembali kepadanya begitu ada sesuatu yang salah. Qinlai kemudian akan bereaksi sesuai dengan situasi. Tidak lama setelah Ling Yuxi dan ras Nether Realm pergi, Teng Yuan mengunjungi Qinlai secara pribadi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk memburu Lord of the Abyss. Semua Lord of the Abyss memiliki peringkat 9 garis keturunan iblis Abyss dan sangat kuat. Namun, ada banyak ahli peringkat 9 di antara ras Boluo Realm juga. Teng Yuan, Nifit, Tong Yan, Barret, dan Banderas bukanlah pilihan yang mudah. Faktanya, kekuatan gabungan mereka bahkan lebih menakutkan daripada ras Nether Realm, jadi peluang keberhasilan mereka bahkan lebih tinggi. Secara alami, Qinlai tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Bawa salah satu budak jiwaku bersamamu. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, saya mungkin bisa membantu, katanya kepada Teng Yuan. Tidak masalah. Teng Yuan langsung setuju. Tunggu. Saat Teng Yuan hendak pergi, dia menghentikannya dan merenung sejenak. Dia meletakkan tangannya di gelabelanya. Kilin api-api Spirit of Void and Chaos menjawab panggilan jiwanya dan terbang keluar dari Soul Suppressing Orb. Dia melihat roh api dan menginstruksikan, tolong 3 tetes darah. Mata merah berkilauan dari roh api itu penuh dengan rasa sakit dan kengganan. Ini dengan cepat Yiyat protes. Kaulah yang mengambil Life Flame Crystal-nya terlebih dahulu, bukan ayo, jangan pelit begitu. Hanya 3 tetes dia membujuk dengan baik hati. Karena tidak punya pilihan, roh api akhirnya mengeluarkan 3 tetes darah dari kukunya. Itu tampak seperti 3 matahari kecil yang menyala-nyala.
Qinlai menyimpan 3 tetes darah di dalam wadah khusus sebelum menyerahkannya dengan hati-hati ke Teng Yuan. Ini, tolong berikan ini pada Tong Yan. Itu yang aku janjikan padanya sebelumnya. Saat itu, roh api telah merampok Tong Yan dari Life Flame Crystal yang bisa menghidupkan kembali klan Flame Rache di Tanah Suci Flame Rache. Tong Yan benar-benar marah pada saat itu. Pada akhirnya, dia meyakinkan Tong Yan untuk menerima kehilangan dengan imbalan 3 tetes darah roh api. Tong Yan tidak pernah mengungkit masalah ini lagi setelah hari itu, tapi dia tidak pernah melupakan janjinya. Sekarang roh api telah naik ke peringkat 7, dan mereka berdua kebetulan berada di abis, tidak ada alasan baginya untuk tidak memenuhi janjinya. Teng Yuan menerima wadah itu dengan ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Sebenarnya, Tong Yan tidak berencana untuk menerima tetes darah ini lagi. Kenapa begitu? Qinlai tampak heran. Kamu sudah terlalu sering membantu Boluo Realm. Anda membantu kami mencegah Istana Matahari dan Kuil Bulan menyerang kami. Ada juga saat Tong Yan dan orang-orangnya bekerja sama dengan Nether Realm untuk mengalahkan Blue Flame Manor, yang memberi mereka kesempatan untuk kembali ke Vermilion Bird Realm. Saat itu, dia sudah merasa berhutang banyak padamu. Teng Yuan tenggelam dalam pikiran sejenak sebelum melanjutkan, belum lama ini, Anda membuka gerbang abis untuk semua ras Boluo Realm sehingga kami dapat memburu iblis abis dan memperkuat diri kita sendiri. Dia merasa bahwa utangnya kepada Anda telah meningkat lebih jauh. Itulah sebabnya dia tidak mau menerima 3 tetes darah murni yang kamu janjikan padanya sebelumnya. Qinlai tersenyum sebelum menjawab, aku memberinya janjiku, jadi tidak mungkin aku tidak memenuhinya. Ditambah lagi, darah halus dari roh api akan meningkatkan garis keturunannya dan meningkatkan peluangnya untuk menerobos, bukan? Teng Yuan mengangguk sedikit. Tentu saja akan. Maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak memberikan apa yang aku janjikan padanya, kata Qinlai. Tolong bawakan 3 tetes darah murni ini padanya. Saya akan. Teng Yuan juga tersenyum. Dia tampak bersyukur saat dia menatap Qinlai dalam-dalam. Dia berpikir bahwa dia benar tentang Qinlai. Dia tahu dari awal bahwa Qinlai benar-benar berbeda dari manusia yang memasuki alam Boluo sebelum dia. Masalah hari ini hanya membuatnya semakin mengakui Qinlai. Alam batu gelap. Alam kecil ini jauh dari alam roh, tetapi cukup dekat dengan alam naga ras naga. Energi roh dunia Darkstone Realm sangat tipis, dan tidak mengandung bahan roh yang berharga. Oleh karena itu, hampir tidak ada ras yang beroperasi di Darkstone Realm. Naga raksasa adalah satu-satunya yang akan memilih untuk beristirahat di alam batu gelap setelah perjalanan yang melelahkan melalui ruang angkasa. Mereka akan segera pergi setelah mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Mereka tidak punya alasan untuk tinggal untuk waktu yang lama. Permukaan Darkstone Realm ditutupi batu coklat abu-abu. Benar-benar tandus dan tidak memiliki kehidupan, bahkan satu pucuk tanaman pun tidak terlihat dimanapun. Hari ini, pintu masuk ranah rahasia tiba-tiba muncul di Darkstone Realm. Praktisi bela diri yang mengenakan pakaian surga ke-9 dipimpin oleh seorang wanita berpakaian biru berjalan keluar dari portal. Wanita cantik dan menawan yang mengenakan gaun biru panjang tidak lain adalah Han Qian sendiri. Dia baru saja membangun altar jiwa 1 tingkat dan mengembangkan garis keturunannya ke peringkat 8. Han Qian sangat disukai oleh semua ahli senior surga ke-9 setelah dia berhasil naik ke alam abadi. Hari ini, mereka telah mempercayakan misi penting padanya. Gali permukaannya dan jelajahi bawah tanah. Jika Anda menemukan penghalang jiwa, hancurkan mereka dan temukan mereka yang bersembunyi di dalam. Han Qian memerintahkan. Semua ahli yang mengolah kekuatan logam mengindahkan perintahnya dan menggunakan alat penggali berbentuk bor untuk menggali ke bawah tanah seperti manis. Sebuah lubang raksasa seketika muncul di permukaan Darkstone Realm. Mereka terus menggali lebih dalam dan lebih dalam ke lantai. Retak-retak-retak. Batu-batu keras meledak satu demi satu saat lubang itu semakin dalam. Lama kemudian, suara statis aneh tiba-tiba datang dari bawah tanah. Mata Han Qian berbinar saat dia mencibir. Mereka benar-benar bersembunyi di dalam sana. Para ahli surga ke-9 di sekitarnya terkekeh sinis sebelum mereka bergegas ke dalam lubang. Segera, jeritan mengerikan datang dari lubang bawah tanah. 2 jam kemudian, Han Qian memimpin ajudan terpercayanya ke bawah tanah dan tiba di istana batu yang tersembunyi setidaknya 10.000 meter di bawah permukaan Darkstone Realm. Banyak bahan roh dan ruang penempaan artefak dapat ditemukan di istana batu bawah tanah. Setidaknya 30 pengrajin dari peringkat yang berbeda dapat ditemukan bersembunyi dan menempa segala macam artefak roh di tempat ini. Praktisi bela diri yang bertanggung jawab untuk melindungi istana bawah tanah ini semuanya telah terbunuh. Apakah semua praktisi bela diri keluarga Qin mati? Han Qian melirik mayat-mayat yang mengotori bagian dalam istana batu dan bertanya pada ahli surga ke-9.
Kami telah membunuh mereka semua. Pria itu tersenyum sinis sebelum bertanya, apa yang kita lakukan dengan para pembuatnya? Artificer cukup berharga, jadi akan sia-sia membunuh mereka semua. Bawa mereka pergi, kata Han Qian. Dipahami, para ahli surga ke-9 mengawal para pengrajin kembali ke permukaan. Kemudian, mereka kembali ke alam roh melalui pintu masuk alam yang sama dengan tempat mereka datang. Dekat wilayah bintang Asura Rache, laut aneh yang mengandung banyak meteorit terlihat mengambang perlahan melintasi angkasa. Bagaimana laut muncul adalah sebuah misteri. Tidak hanya laut yang sama sekali tidak memiliki energi roh dunia, tetapi juga mengandung banyak bahaya tetapi tidak ada bahan roh yang berharga sama sekali. Tersembunyi di dalam laut galaksi ini adalah meteorit yang ditutupi perisai cahaya kuning tua. Ada sebuah istana sederhana namun berbentuk aneh di atas meteorit itu. Jelas ada orang-orang yang bergerak di sekitar istana. Sebuah kapal aliansi 6 cara yang tampak kuno yang mampu melakukan perjalanan antar galaksi terbang dari bintang-bintang yang jauh dan tiba-tiba terjun ke laut. Itu menabrak langsung ke meteorit berbentuk aneh itu. Ledakan. Dampaknya menyebabkan meteorit itu meledak berkeping-keping. Praktisi bela diri keluarga Qin yang beroperasi di meteorit semuanya terbunuh sebagai hasilnya. Di alam kecil milik ras kayu. Alam ini dipenuhi dengan hutan yang rimbun dan udara segar. Kehidupan dapat dilihat kemanapun seseorang pergi. Sebuah pintu masuk alam berbentuk prisma tiba-tiba muncul. Banyak praktisi bela diri sekte reinkarnasi mengalir keluar dari portal seperti segerombolan belalang. Kami telah menerima berita yang menyatakan bahwa keluarga Qin beroperasi di dunia ini. Semua orang menyebar dan membunuh siapapun yang Anda lihat, termasuk penduduk asli ras kayu di dunia ini. Seorang ahli Void Realm melayang di langit dan menggonggong dari altar jiwa 5 tingkatnya. Banyak ahli altar jiwa 3 tingkat dan 2 tingkat terlihat bekerja di bawahnya. Sejumlah kecil ahli altar jiwa 4 tingkat ada di antara kelompok itu juga. Tubuh dan altar jiwa mereka bersinar terang dengan kekuatan, dan mereka semua dilengkapi dengan berbagai artefak roh. Para ahli sekte reinkarnasi tampak seperti mereka akan membantai setiap makhluk hidup di alam ini. Jauh di dalam hutan, ada sebuah pulau kecil di tengah danau biru sebening kristal. Hanya beberapa rumah rumput yang dibangun di atasnya. Setelah praktisi bela diri sekte reinkarnasi datang melalui pintu masuk ranah, seorang lelaki tua dengan punggung bengkok dan wajah berjerawat berjalan keluar dari salah satu rumah. Pria tua itu melihat ke kejauhan dan mengeluarkan tongkat berkepala ular dari lengan bajunya. Dia duduk di tongkat dan terbang ke langit. 5 napas kemudian, dia tiba-tiba muncul di sebelah ahli altar jiwa 5 tingkat dan memberinya senyum aneh. Bangkok-bongkok. Ketika pemimpin sekte reinkarnasi melihat lelaki tua itu, dia langsung berteriak seperti melihat hantu di siang bolong. Bagus sekali. Masih ada yang mengenaliku. Nah, kamulah yang muncul di sini, jadi kamu sendiri yang harus disalahkan, kata lelaki tua bungkuk itu sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tongkatnya yang berkepala ular tiba-tiba membengkak menjadi ular raksasa yang menakutkan. Ular raksasa itu berbentuk seperti huruf S, dan kehadirannya saja tampaknya mendistorsi hukum dunia di alam ini. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dan kabur. Altar jiwa dan tubuh para ahli sekte reinkarnasi mulai berputar dan berubah bentuk, mengambil bentuk tongkat ular orang tua itu. Retak-retak-retak. Altar jiwa mereka meledak secara internal saat mereka menjadi bengkok seperti mahua. Tidak butuh waktu lama untuk altar jiwa mereka hancur menjadi debu. Kurasa aku tidak akan tinggal lama di sini. Pria tua bungkuk itu bergumam setelah dia membunuh semua ahli sekte reinkarnasi. Matanya jelas tampak enggan saat dia menatap danau dan rumah rumputnya. Di alam Oldenwam, alam yang saat ini dipenuhi dengan flora. Chen Lin memasuki observatorium istana kuno yang megah di sebuah lembah sebelum membungkuk di depan Qin San. 6 kekuatan besar semakin gelisah akhir-akhir ini. Mereka telah meluncurkan banyak serangan dan menghancurkan banyak pangkalan tersembunyi yang telah kami bangun di seluruh galaksi. Apa kerugian kita? Praktisi bela diri kami telah terbunuh, pengrajin kami dibawa pergi. Saya mengerti. Beritahu semua orang untuk pindah ke alam rahasia di arus ruang yang kacau untuk saat ini. Lokasi-lokasi itu tersembunyi dengan baik, dan tidak mungkin 6 kekuatan besar akan menemukannya di sana. Tuan, apakah menurut Anda kita harus memberi mereka pelajaran? Mengapa memenangkan pertempuran kecil, ketika kita bisa menghancurkan mereka dalam satu pukulan ketika serangan balik kita yang sebenarnya dimulai? Beritahu semua orang untuk menunggu, dan bersabarlah. Kami masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap. 6 kekuatan besar sedang bergerak, dan aku khawatir mereka akan menargetkan Tuan Muda Lai dan mengirim pasukan mereka ke tanah kekacauan. Tuan Muda Lai bersinar agak terlalu terang akhir-akhir ini, jadi mereka pasti sudah menyadari kehadirannya, aku takut itu.
Di mana Lier sekarang? Aku tidak tahu. Saya tidak bisa menghubungi para pemimpin Nether Realm akhir-akhir ini. Mereka pasti jauh dari Spirit Realm sekarang. Begitu Anda menemukannya, beritahu mereka untuk memberitahu Lier bahwa yang terbaik adalah dia menjauh dari alam roh untuk saat ini. Saya mengerti. Sebelum aku lupa, bagaimana kabar adik perempuanmu? Dia masih belum mencapai resolusi. Dia tidak ingin bertemu dengan kita. Biarkan dia. Oke, jurang maut. Qinlai tidak menyadari perubahan di luar. Pada saat itu, dia memberi makan roh api di kamp pasukan manusia. Roh api tampaknya telah kehilangan sebagian dari energi darahnya yang halus setelah dipaksa untuk memberikan 3 tetes darah kehidupannya. Itu harus mengkonsumsi banyak bahan roh atribut api untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Semua bahan roh yang diperoleh Qinlai dari Pulau Flaming Sun sedang dilahap oleh roh api dengan kecepatan yang luar biasa. Tingkat konsumsi roh api bahkan mengejutkannya. Rasanya hampir seperti dia tidak bisa memenuhi rasa lapar roh api. Jelas bahwa nafsu makan roh api telah meningkat banyak setelah garis keturunannya berevolusi ke peringkat 7. Itu tidak bisa lagi dipenuhi dengan bahan roh atribut api tingkat rendah. Semua yang dimakannya setidaknya kelas bumi atau lebih tinggi. Itu bahkan tidak repot-repot untuk melihat bahan roh kelas mendalam dan kelas umum. Iya, roh api berhenti sejenak dan mengirim pesan jiwa kepada Qinlai setelah makan sejenak. Qinlai mendengarkan dengan tenang roh api sebelum mengangkat alisnya. Kamu merasakan gunung berapi aktif di dekatnya itu berguna untuk kedua kultivasi kita. Roh api mengangguk dengan penuh semangat. Spirit of Void and Chaos memiliki kemampuan untuk mendeteksi material spirit dengan atribut yang sama. Jelas bahwa kemampuan roh api telah ditingkatkan setelah garis keturunannya berevolusi ke peringkat 7. Datang, ayo kita cari. Qinlai berdiri dan menyuruh Tang Beidou untuk ikut dengannya juga. Tang Beidou mengolah seni roh api, jadi dia sangat bergantung pada medan yang berapi-api untuk berkultivasi. Selain itu, ia memiliki banyak pengalaman unik ketika datang ke gunung berapi yang berbahaya. Level abis Qinlai saat ini dingin dan sunyi. Kehadiran dingin meresap ke udara. Sebagian besar iblis abis di level ini terlahir tebal dan tahan terhadap dingin. Sebagian besar dari mereka adalah iblis batu neraka Frost. Itulah mengapa Qinlai cukup terkejut bahwa roh api telah merasakan gunung berapi yang bergejolak pada tingkat ini. Dia pikir itu tidak mungkin mengingat lingkungan alam tempat ini. Di bawah bimbingan roh api, dia dan Flame Demon Tang Beidou meninggalkan pilar es dan terbang dengan cepat ke arah tertentu. Roh api terbang dengan cekatan seperti percikan api kecil. Qinlai dan Tang Beidou, ahli altar jiwa 3 tingkat, mengikuti roh api dari belakang. Saat mereka terbang, mereka memastikan untuk mengawasi aktivitas di sekitarnya menggunakan persepsi jiwa mereka. Kita tidak akan bertemu dengan Lord of the Abyss, kan? Tang Beidou tampak berhati-hati dan gelisah di atas altar jiwa nyalanya saat dia memeriksa sekelilingnya. Dia adalah ahli altar jiwa 3 tingkat dan pembudidaya alam abadi tahap akhir. Secara teoritis, dia harus sekuat iblis abis peringkat 8. Namun, dalam pertarungan langsung dia sebenarnya lebih lemah dari peringkat 8 iblis ular bermata perak. Setelah berkeliaran di abis selama beberapa waktu dan menyaksikan kekuatan sejati abis Devils, Tang Beidou sedikit banyak tahu bagaimana dia dibandingkan dengan makhluk-makhluk ini. Ini adalah tempat di mana bahkan iblis api tahu rasa takut. Tidak apa-apa, Qinlai menyeringai. Kami tidak perlu khawatir kecuali itu adalah Great Lord of the Abyss. Avatar Soul Beast-nya bisa menangani iblis abis peringkat 9. Satu-satunya makhluk yang mereka tidak punya kesempatan untuk melawan adalah iblis abis dengan garis keturunan peringkat 10. Makhluk-makhluk ini dipuji sebagai tuan besar. Iblis neraka pada level ini bisa bertarung melawan para ahli terkuat dari ras dewa secara langsung. Jika mereka benar-benar bertemu dengan iblis neraka seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuka pintu bintang, menyeret Tang Beidou bersamanya, dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Tentu saja, iblis abis peringkat 10 tidak akan berkeliaran di tanah tanpa tujuan. Mereka semua memiliki wilayah pribadi mereka sendiri, dan mereka dapat dengan mudah memerintahkan bawahan mereka untuk melakukan banyak hal dengan satu pemikiran jiwa. Iblis abis pada level ini telah hidup selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk memahami hukum abis. Tuan besar ini, makhluk di atas rantai makanan akan terbangun dari ruang belajar mereka hanya ketika ada orang bodoh yang menyebabkan kekacauan di wilayah mereka, dan cukup kuat sehingga bawahan mereka tidak dapat menangani mereka sendiri. Great Lord of the Abyss yang marah hampir tak terkalahkan di wilayahnya kecuali jika bertemu dengan Great Lord lain. Dalam keadaan itu, mereka begitu kuat sehingga bahkan para ahli puncak dari ras dewa, ras jiwa, dan ras roh lebih suka menunggu penjelmaan teror.
Secara umum, tidak seorang pun bahkan ras dewa, ras jiwa, atau ras roh akan melibatkan Tuan Besar Abis dalam pertempuran selama perburuan di Abis. Itu karena tidak ada yang memiliki kepercayaan penuh untuk bisa mengalahkan Great Lord of the Abyss. Iblis Abis peringkat 10 yang sangat marah bukanlah lelucon sama sekali. Itu adalah bencana yang dapat dengan mudah merenggut banyak nyawa. Oleh karena itu, ras dewa, ras jiwa, dan ras roh tidak akan pernah mengejek Tuan Besar Abis secara sukarela kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Tapi bahkan Lord of the Abyss peringkat 9 bisa membunuh kita dengan mudah. Tang Beidou berseru. Dia tidak menyadari bahwa Qin Lai bisa membuka pintu bintang dengan kekuatan garis keturunannya dan memanggil Soul Beast dan para pelayan Asura untuk berperang. Jangan khawatir, kita tidak akan mati, Qin Lai menghiburnya sambil tersenyum. Mereka terbang beberapa saat setelah meninggalkan kamp manusia. Mereka bergerak semakin jauh dari pilar es. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan iblis perang lapis baja peringkat 5, kemudian beberapa iblis neraka peringkat 6 dan 7. Mereka berdua membunuh semua yang menghalangi mereka. Semua iblis neraka di bawah peringkat 8 bukanlah tandingan Tang Beidou. Qin Lai sendiri mampu membunuh iblis naga badai peringkat 7, jadi dia juga tidak takut pada iblis neraka ini. Sejauh ini, mereka belum menemukan perlawanan nyata. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin kuat iblis abis yang mereka temui. Di hutan belantara yang sunyi, dua iblis neraka peringkat 8 iblis cakar tajam dan iblis kalajengking raksasa dan bawahan mereka saling bertarung. Dua iblis abis peringkat 8 jelas bukan milik faksi yang sama. Mereka terus mengejek satu sama lain menggunakan bahasa abis saat mereka bertarung. Semua jenis iblis neraka bertarung di permukaan batu keras yang dingin. Misalnya, ada iblis perang lapis baja perak, iblis batu neraka frost, iblis gua, iblis naga badai dan banyak lagi. Mereka semua terkunci dalam pertempuran gila sampai mati. Pertempuran antara Abyss Devils sangat brutal dan berdarah. Pemenangnya akan memakan yang kalah hidup-hidup dan dihadiahi dengan sejumlah besar energi, daging, dan darah yang dimurnikan. Oh, raungan iblis Abyss menyebar jauh, jauh seperti gong perang. Sungguh medan magnet kehidupan yang menakutkan. Masih duduk di altar jiwa 3 tingkatnya, Tang Beidou menyelidiki dengan jiwanya ketika dia mendengar raungan tiba-tiba dari dua iblis neraka peringkat 8. Tidak butuh waktu lama untuk ekspresinya berubah drastis. Qin Lai diam-diam memerintahkan roh api untuk berhenti untuk saat ini. Dia kemudian menggunakan jiwa Soul Beast yang luar biasa untuk memindai pertempuran jauh. Dua faksi berbeda dari iblis neraka saat ini sedang bertarung satu sama lain. Dia menunggu sejenak sebelum berkata, kedua kelompok masing-masing dipimpin oleh iblis neraka peringkat 8, iblis cakar tajam, dan iblis kalajengking raksasa. Mereka juga memimpin beberapa ratus bawahan dan saling bertarung sampai mati. Setelah kemenangan telah diputuskan, para pemenang akan mengkonsumsi daging dan darah yang kalah untuk tumbuh lebih kuat dan berkembang. Perang brutal dan abadi ini adalah alasan mendasar di balik kemampuan iblis neraka untuk berevolusi terus-menerus. Dua peringkat 8 iblis neraka, Tang Beidou tertawa datar sebelum memberikan pendapatnya. Mengapa kita tidak menghindari mereka? Aku tidak tahu kamu bisa takut. Senyum paksa menyebar di wajah Qin Lai. Limu terluka, dan Duan Tua berlari kembali sambil terluka parah. Bagaimana saya tidak takut? Tang Beidou tampak pahit ketika dia berkata, ini akan membawaku, Duan Qianji, Limu, dan beberapa pembudidaya altar dua jiwa setidaknya jika rencananya adalah untuk menjatuhkan iblis neraka peringkat 8 tanpa menderita luka apapun. Pemimpin kedua kelompok berada di peringkat 8, dan dia tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka sendirian. Secara alami, dia tidak ingin menarik masalah. Jangan khawatir, mereka terlalu sibuk berkelahi satu sama lain, jadi aku ragu mereka akan mengganggu kita. Qin Lai tertawa. Ditambah lagi, pertarungan antara iblis abis cukup menarik, tahu ini cukup berdarah dan brutal. Kita harus pergi dan melihatnya. Apakah kamu serius? Tang Beidou berseru. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja, kata Qin Lai dengan percaya diri. Setelah memberikan jaminannya, dia terbang menuju medan perang untuk mengamati pertarungan dari dekat. Tidak peduli seberapa enggan Tang Beidou, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Qin Lai. Anak-anak hari ini benar-benar berani, gumamnya pada dirinya sendiri. Idiot, gigit kepalanya dan hindari ekornya. Juga, kamu dan kamu, berusahalah atau aku akan memberimu pelajaran. Seorang gadis dengan rambut ungu, pupil ungu, dan sayap iblis hitam pekat terbang di sekitar medan perang. Dua tanduk melengkung terlihat jelas di rambut ungu tebalnya. Saat ini, gadis itu terbang ke sana kemari di atas medan perang dan berteriak dalam bahasa abis.
Untuk beberapa alasan, Qinlai gagal mendeteksi kehadirannya dan aura jiwanya meskipun memindai area menggunakan persepsi jiwanya. Itu sebabnya Qinlai memasang ekspresi yang sangat menakjubkan di wajahnya ketika dia tiba di medan perang dan melihat orang aneh itu. Qinlai terperangah ketika dia melihat gadis berambut ungu dengan pupil ungu dengan sepasang sayap terbang di sekitar dan berteriak-teriak di medan perang. Reaksi pertamanya adalah bahwa seorang gadis dari keluarga Ling telah muncul di medan perang. Lagi pula, dia hanya melihat orang-orang dengan rambut ungu dan mata ungu di dalam keluarga Ling seperti Ling Yuxi dan Ling Xuanxuan. Dia segera berubah pikiran ketika dia melihat sayap hitam pekat dan tanduk melengkung. Dia pasti iblis abis yang terlahir tinggi. Qinlai memiliki pemahaman yang mendalam tentang Abyss Devils sebagai ras berkat ingatan Soul Beast. Dia menyadari ciri-ciri ras mereka. Sebagian besar dari peringkat 9 Lord of the Abyss atau peringkat 10 Great Lord of the Abyss sebenarnya adalah iblis peringkat 1 pada awalnya. Iblis-iblis yang berada di puncak rantai makanan dari level abis mereka semuanya mengembangkan garis keturunan mereka selangkah demi selangkah melalui pembunuhan dan konsumsi iblis abis lainnya. Ini berarti bahwa iblis abis yang paling buruk pun berpotensi berevolusi menjadi Lord of the Abyss atau bahkan Great Lord of the Abyss. Misalnya, iblis perang lapis baja peringkat 5 dapat terus mengembangkan garis keturunannya jika ia selamat dari setiap pertempuran yang diperjuangkannya dan memakan daging dari jenisnya sendiri. Jika iblis abis lapis baja perak cukup beruntung untuk tetap hidup sampai akhir, bahkan itu bisa berkembang menjadi peringkat 9 Lord of the Abyss atau peringkat 10 Great Lord of the Abyss. Tentu saja, dibutuhkan waktu hingga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun untuk mencapai tujuan ini. Itu adalah proses yang sulit untuk sedikitnya. Itulah mengapa peringkat 9 Lord of the Abyss langka, dan peringkat 10 Lord of the Abyss bahkan lebih. Setiap level Abyss hanya memiliki beberapa Great Lord of the Abyss. Setiap iblis abis yang berhasil bertahan selama puluhan atau ratusan ribu tahun untuk berevolusi dari iblis abis peringkat rendah menjadi Lord of the Abyss peringkat tinggi atau Lord of the Abyss sangat kuat. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk yang berhasil bertahan dari hukum brutal abis dan akhirnya membantai mereka untuk mencapai puncak. Iblis abis kuat seperti mereka disebut, iblis pertama. Mereka adalah eksistensi paling menakutkan di abis. Keturunan dari peringkat 9 atau 10, iblis pertama, memiliki keberuntungan untuk melewatkan bagian awal dari periode evolusinya yang panjang. Mereka mungkin segera terbangun sebagai iblis peringkat 5 atau 6. Iblis pertama, memiliki garis keturunan yang kuat, dan hukum abis yang telah mereka kuasai tercetak dalam darah mereka sendiri. Itulah sebabnya keturunan mereka dilahirkan lebih kuat daripada yang lain. Keturunan, iblis pertama, disebut, iblis kedua. Karena, iblis kedua, secara alami kuat dan berevolusi dengan cepat, mereka juga disebut iblis peringkat tinggi. Karena iblis peringkat tinggi secara alami kuat, luar biasa cerdas dan didukung oleh kekuatan besar, mereka sering menjadi pemimpin di antara ras iblis neraka. Rambut ungu, pupil ungu, dan darah ungu adalah ciri paling jelas dari banyak iblis peringkat tinggi. Iblis pertama yang menguasai abis telah melalui periode evolusi yang panjang antara puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun. Oleh karena itu, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum abis, dan asal-usul serta struktur spesies mereka. Banyak dari mereka juga telah bertarung melawan Soul Rache, God Rache, dan Spirit Rache sebelumnya. Iblis pertama di level ini bahkan bisa menyesuaikan garis keturunan mereka dan memberikan keturunan mereka penampilan dan fisik terbaik untuk garis keturunan mereka. Alasan mereka bisa melakukan ini adalah karena Great Lord of the Abyss cukup kuat untuk menyentuh asal-usul kehidupan itu sendiri dan memahami rahasia utama makhluk hidup. Pada dasarnya, itu berarti mereka dapat membentuk penampilan keturunan mereka sesuai keinginan mereka. Bagi iblis abis, penampilan hanyalah masalah sepele. Garis darah yang mengalir di pembuluh darah mereka adalah ikatan sejati yang mengikat mereka bersama. Itulah mengapa kebanyakan iblis peringkat tinggi generasi kedua tidak memiliki penampilan yang sama persis dengan orang tuanya. Faktanya, kebanyakan dari mereka memiliki eksterior manusia. Iblis generasi kedua ini akan mengubah penampilan mereka dan terlihat seperti orang tua mereka, iblis pertama, hanya ketika mereka melepaskan kekuatan garis keturunan mereka sepenuhnya. The Dark Nether Rache dari Nether Realm bisa berubah menjadi Demon Gods ketika garis keturunan mereka mencapai peringkat 10. Pada kenyataannya, mereka baru saja kembali ke bentuk asli mereka. Ras Dark Nether pada dasarnya adalah ras iblis peringkat tinggi. Baik itu yang disebut oleh manusia dewa jahat atau dewa iblis yang dipuja oleh ras Nether Realm, mereka hanyalah penampilan asli dari iblis pertama yang memberikan garis keturunan pada ras Nether sejak awal. Orang mungkin mengatakan bahwa itu adalah bentuk asli mereka. Ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap,
dan ras mata hantu mungkin juga keturunan dari iblis peringkat tinggi. Alasan mengapa tidak satu pun dari mereka dapat mencapai peringkat 10 dan mendapatkan kembali penampilan iblis pertama adalah karena mereka adalah keturunan iblis pertama mereka dan beberapa ras asli Netherrealm. Akibatnya, garis keturunan mereka menjadi tidak murni. Selama bertahun-tahun, iblis generasi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya lahir berturut-turut. Garis keturunan mereka yang tidak murni bukanlah satu-satunya hal yang menahan ras Netherrealm kembali. Netherrealm juga sangat kekurangan energi iblis jurang. Itulah mengapa tidak ada pembudidaya peringkat 10 yang pernah muncul dari ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, atau ras mata hantu. Qinlai tidak ragu bahwa gadis berambut ungu yang mengepakkan sayap iblisnya dan terbang di atas abis Devils yang bertarung adalah iblis peringkat tinggi. Dia tidak yakin dari generasi mana dia berasal. Tang Beidou tiba sementara Qinlai masih linglung mencoba mengintegrasikan ingatan avatar Soul Beast. Apakah itu seorang gadis dari keluarga Ling? Tang Beidou mengarahkan jari ke gadis berambut ungu dan berteriak. Dia bahkan lebih terkejut daripada Qinlai. Dia tidak tahu apa-apa tentang abis, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa gadis itu milik keluarga Ling terutama karena dia memiliki penampilan yang sama dengan manusia terlepas dari sepasang sayap dan tanduknya yang melengkung. Gadis berambut ungu itu tampak seperti manusia kecuali dia memiliki sepasang sayap hitam dan tanduk melengkung. Itu wajar baginya untuk membuat kesalahan seperti itu. Dia iblis peringkat tinggi, bukan dari keluarga Ling. Darah di nadinya, mungkin paling tidak berasal dari Lord of the Abyss, jawab Qinlai dengan nada rendah. Keturunan Lord of the Abyss atau Lord of the Abyss kenapa mereka terlihat sangat mirip dengan kita? Tang Beidou sangat bingung. Ras dewa dan ras roh terlihat seperti kita juga, tetapi struktur fisik mereka pada dasarnya berbeda dari kita. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Qinlai berbalik untuk menjelaskan secara singkat kepada Tang Beidou sebelum dia memadatkan kesadaran jiwanya. Dia ingin tahu apa peringkat garis keturunan iblis peringkat tinggi itu. Ketika Qinlai pertama kali muncul, iblis peringkat tinggi yang terbang di langit tidak menyadarinya. Itu mungkin karena dia tidak cukup kuat untuk segera menarik perhatiannya. Lebih jauh lagi, iblis peringkat tinggi itu sibuk bersorak untuk iblis neraka yang bertarung di bawahnya. Dia jelas tenggelam dalam kegembiraannya sendiri. Namun, ketika Tang Beidou tiba saat mengendarai altar jiwa api 3 tingkat, perhatian gadis berambut ungu itu segera dialihkan ke arahnya. Pola misterius yang tampak seperti kilat ungu segera muncul di pupilnya. Untuk beberapa alasan, tatapan anehnya membuat bahkan Tang Beidou, seorang ahli Realm Imperisable tahap akhir merasa seperti dia telah dilihat sepenuhnya. Itu adalah perasaan yang menakutkan. Tatapannya hanya berhenti pada tubuh Tang Beidou selama 5 detik. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam bahasa abis, ras yang lemah dan tidak penting yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak percaya dia berani berkeliaran di sekitar abis ketika dia bahkan tidak memiliki garis keturunan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Qinlai. Pola rahasia di matanya tiba-tiba menyala. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat dia bersumpah, satu lagi dewa terkutuk. Qinlai memucat tiba-tiba. Garis keturunan Gatrace-nya mendidih tak terkendali ketika gadis berambut ungu itu menatapnya. Rambut hitam pekatnya langsung berubah menjadi merah seperti lava. Bahkan matanya menjadi bergejolak seperti api. Iblis berambut ungu mengepakkan sayapnya, dan dia tiba-tiba melintasi jarak di antara mereka secara instan seperti sambaran petir ungu. Tang Beidou tampak sangat terancam. Dia menamparkan altar jiwa apinya sekali dan langsung memanggil naga api. Naga api berdiri di depannya dan Qinlai sambil membuat gerakan mengancam pada gadis berambut ungu. Ah, kamu adalah anggota keluarga Blaze. Gadis iblis itu bahkan tidak repot-repot melirik naga api Tang Beidou. Mata ungunya dilatih pada Qinlai saja. Apakah keluarga Blaze memutuskan untuk menggunakan Frost Desolation Abyss sebagai tempat berburu mereka? Serunya dengan marah dalam bahasa Abyss sambil melotot marah pada Qinlai. Gadis berambut ungu, bermata ungu mengepakkan sayap hitamnya yang besar saat dia melayang di depan Qinlai dan Tang Beidou, berteriak dalam bahasa Abyss. Gadis dengan garis keturunan iblis pertama memiliki bentuk manusia tetapi tingginya 190 cm. Dia bahkan lebih tinggi dari kebanyakan pria bertubuh besar. Tubuhnya yang tinggi ditutupi oleh baju besi ungu gelap yang aneh yang memancarkan kilat ungu seolah-olah itu mengandung kekuatan petir yang kuat. Pola ungu misterius terkadang muncul di matanya. Pola rahasia itu tampaknya merupakan perwujudan langsung dari garis keturunannya. Bahkan Qinlai akan merasa cemas ketika dia bertemu tatapannya, dan merasa seolah-olah jiwanya menjadi sasaran. Gadis bermata ungu dengan jelas menolak Tang Beidou. Dia juga menepis naga api itu. Dia melotot marah pada Qinlai.
Keluarga Blazemu sudah mulai menginvasi level abis ini, apa yang kamu inginkan? Dia berteriak dalam bahasa abis. Tang Beidou, berdiri di samping Qin Lai, melihat iblis abis peringkat tinggi yang meneriaki Qin Lai dengan ekspresi bingung. Tang Beidou tidak tahu bahasa mereka, jadi dia tidak mengerti apa yang dia teriakkan. Dia tidak berani menggerakkan otot. Dia menatap Qin Lai dengan bingung dan berkata, bahasanya. Iblis jurang maut peringkat tinggi tidak hanya terlahir kuat, kecerdasan mereka tidak kalah dengan ras paling cerdas. Qin Lai pertama kali menjelaskan dan kemudian mengerutkan kening. Dia berkata kembali kepada gadis itu dalam bahasa abis. Keluarga Blaze tidak memulai invasi skala besar di level ini, aku datang sendiri. Kau mengerti bahasa mereka? Tang Beidou terkejut. Iya, Qin Lai mengangguk. Sendiri bukan invasi skala besar dari keluarga Blaze, gadis berambut ungu itu terdiam dan tampak terkejut. Namun, hanya dalam beberapa saat, dia mulai tertawa. Kalau begitu kamu datang untuk mati. Qin Lai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Gigit mereka sampai mati. Gadis berambut ungu itu terbang lebih tinggi ke udara, lalu menunjuk Qin Lai dan Tang Beidou, memesan dengan bangga. Ujung jarinya melepaskan 5 sambaran petir. Sambaran petir menyambar tubuh 5 iblis abis terkuat. Pola misterius yang tak terhitung jumlahnya melintas melalui 5 sambaran petir dan sepertinya mengandung perintah dari iblis pertama. Setelah disambar petir ungu, mata 5 iblis neraka berkelebat dengan tanda ungu yang menggambarkan 2 tanduk melengkung yang saling bersilangan. 5 iblis abis termasuk iblis cakar tajam peringkat 8, iblis kalajengking raksasa peringkat 8, 2 iblis gua peringkat 7, dan 1 iblis naga badai. Mereka adalah 5 iblis abis terkuat dan berasal dari faksi yang berbeda. Mereka awalnya bertarung satu sama lain, tetapi ketika mereka disambar petir ungu dan ketika tanda ungu muncul di mata mereka, mereka segera berhenti berkelahi. 5 iblis abis yang kuat semuanya memandang Qin Lai dan Tang Beidou dengan tatapan haus darah. Tidak baik, ekspresi Tang Beidou berubah dan tahu situasinya berbahaya. Dia menarik Qin Lai dan mencoba pergi. Pada saat ini, medan gravitasi yang menakutkan muncul. Ledakan, altar jiwa 3 tingkat Tang Beidou menyerah di bawah tekanan dan tenggelam. Tubuh Qin Lai dengan cepat ditarik ke bawah seperti bola meriam. Di langit, sayap lebar gadis berambut ungu itu mengepak dan memancarkan energi iblis jurang. Energi iblis jurang bergerak dan melonjak, mengambang di langit seperti lautan hitam karena tampaknya secara paksa mengubah gravitasi. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk memanipulasi energi abis, menyebabkan aturan dan gravitasi di sekitarnya berubah. Dia membuatnya agar Tang Beidou dan Qin Lai tidak bisa terbang. Wos! Namun, iblis naga badai, yang juga iblis neraka, tiba-tiba menciptakan topan dan meraung saat terbang. Pada saat yang sama, iblis cakar tajam peringkat 8 dan iblis kalajengking raksasa menyerbu ke langit, mata mereka berkedip dengan kejam. Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi yang disebabkan oleh kekuatan garis keturunan gadis itu. Qin Lai, gunakan seni melarikan diri darahmu untuk melarikan diri, aku akan menunda untukmu. Tang Beidou berteriak. Di dalam altar jiwa 3 tingkat yang tenggelam, bola api besar terbentuk dan berguling ke bawah dindingnya. Pada saat yang sama, Tang Beidou membuang bom mendalam berkobar dari tangannya yang terbang ke bola api. Mereka menabrak iblis cakar tajam, iblis kalajengking raksasa, dan iblis naga badai yang muncul lebih dulu. Boom, boom boom boom. Bom mendalam berkobar di dalam bola api meledak ketika bola mendarat. Dalam sekejap, bola api itu meledak, menutupi area itu dalam nyala api dan kilat, gemuruh guntur bergema di seluruh area. Lautan petir dan api mengalir dari langit. Iblis cakar tajam, iblis kalajengking raksasa, dan iblis gua ditenggelamkan oleh lautan api. Di dalam api, ketiga iblis abis meraung, dengan marah melambaikan cakar dan ekor mereka saat mereka mengepakkan sayap mereka. Petir, guntur, dan api yang membakar menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Namun, mereka jelas tidak terluka parah. Mereka terus terbang meskipun lautan api. Segera, mereka akan menembus penghalang. Apakah kamu akan pergi? Tang Beidou menemukan Qin Lai yang akan mendarat. Pupil matanya berkedip-kedip dengan api saat dia berteriak. Tidak perlu pergi, kata Qin Lai dengan tenang. Pada saat ini, dia menyalurkan energi roh atribut bumi ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan catatan magnetisme geosentris. Tubuhnya yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian, dia membungkus dirinya dengan energi duniawi dan perlahan terbang kembali ke langit di medan gravitasi yang dimodifikasi. Dia bangkit hingga tingginya sama dengan gadis bermata ungu itu. Kamu bukan satu-satunya yang bisa memanggil pelayan untuk bertarung.
Dia tertawa. Dia menggunakan kemampuan laten pintu bintang dan memanggil budak jiwa ras Asura alam abadi. Budak jiwa ras Asura yang dipanggil Qinlai tidak berada di alam void seperti Curtis. Tetapi meskipun mereka jauh lebih lemah darinya, mereka masih memancarkan aura jahat. Aura jahat mengandung jejak energi iblis neraka. Aura mereka adalah hasil dari membunuh iblis abis yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka tiba, mereka menyerang iblis neraka yang menyerang Tang Beidou sesuai dengan perintah Qinlai. Jadi itu mereka. Gadis berambut ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat klan Asura muncul. Jelas, dia, yang berasal dari level ini, Frost Desolation Abyss, tahu tentang klan Asura ini. Setelah Soul Beast menciptakan pintu masuk ranah rahasia yang terhubung ke Frost Desolation Abyss, ia memimpin pelayan jiwa Asura Rache pada pembantaian. Dalam 10.000 tahun terakhir, Soul Beast memimpin Curtis dan yang lainnya untuk melawan banyak iblis abis yang kuat dari Frost Desolation Abyss. The Soul Beast dan Curtis telah membunuh bahkan beberapa Lord of the Abyss. Sebagai keturunan iblis pertama, gadis yang tinggal di Frost Desolation Abyss ini akrab dengan Curtis dan klan Asura lainnya. Dia tahu siapa yang memimpin mereka. Ketika dia melihat klan Asura ini dipanggil oleh Qinlai, dia terkejut dan terpana. "Cadak membiarkanmu masuk," kata gadis itu. Qinlai tersenyum dingin. "Ya. Cadak, nama ini milik Soul Beast, atau lebih tepatnya ahli Soul Rache yang memiliki Soul Beast. Ketika Soul Beast menginvasi Frost Desolation Abyss, ia menggunakan nama Cadak. Setelah bertahun-tahun, tanah di mana invasi bersama ras manusia, Boluo Realm, dan pasukan Nether Realm telah mendirikan kamp adalah wilayah Cadak. The Soul Beast memiliki wilayahnya sendiri di sini setelah bertarung 10.000 tahun dengan Abyss Devils of Frost Desolation Abyss. Gadis berambut ungu itu tahu tentang keberadaan Soul Beast. Ketika dia melihat klan Asura ini, dia langsung memikirkan Qinlai sebagai seseorang dari faksi Cadak. Cadak dan ras dewa berkolusi, mata gadis itu menjadi serius. "Kamu, anggota ras dewa, ingin menyerang Frost Desolation Abyss melalui Cadak." Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Great Lord of the Abyss level ini tidak membuat masalah bagi Soul Beast adalah karena ia tahu bahwa Soul Beast beroperasi sendiri. Klan Asura di bawah komando Soul Beast hanyalah pelayan, jadi Tuan Besar menganggap mereka tidak relevan. Cadak masih mematuhi aturan Abyss ketika dia bergerak melalui Frost Desolation Abyss dan tidak merusak fondasi Abyss. Untuk Great Lord of the Abyss, Iblis Abyss harus menanggung pembantaian tanpa akhir untuk tumbuh lebih kuat. Adapun apakah mereka melawan ras mereka sendiri atau ras asing, tidak ada bedanya bagi mereka. Mereka sebenarnya memiliki sikap izin tak terucapkan dan pemanjaan terhadap ras lain yang menyerang Abyss. Tentu saja, syaratnya adalah fondasi level Abyss ini tidak bisa dirusak. Pada premis ini, kematian beberapa peringkat 7, 8, dan bahkan peringkat 9 Lord of the Abyss tidak ada apa-apanya di mata mereka. Dalam pertempuran, mereka yang menginvasi Abyss juga bisa dimakan oleh Abyss Devils. Iblis Abyss itu bisa tumbuh lebih kuat melalui pertempuran. The Great Lord of the Abyss senang melihat itu. Karena itu, mereka mengabaikan keberadaan Cadak dan perang 10.000 tahun melawan Frost Desolation Abyss. Mereka berpikir bahwa ini akan membantu tetangga peringkat 9 Lord of the Abyss tumbuh. Namun, jika Cadak bersekongkol dengan ras dewa, dan membawa keluarga Blaze yang kuat ke Frost Desolation Abyss, maka itu adalah perang antara keluarga Blaze dan iblis dari Frost Desolation Abyss. Kapanpun ras dewa menginvasi Abyss, mereka akan membunuh terlalu banyak Abyss Devils, dan bahkan akan menyebabkan banyak ras di level yang diserbu langsung punah. Banyak peringkat 7, 8, dan 9 iblis neraka akan mati. Ini akan menyebabkan pemutusan antara generasi Abyss. Ini mengancam fondasi Abyss. Karena ini, Great Lord of the Abyss akan memberikan perhatian besar pada penyerang skala besar seperti Gatrache. Tentu saja, jika hanya beberapa tim dari ras dewa yang datang ke Abyss untuk berburu dan mendapatkan XP, para Great Lord of the Abyss akan mengabaikannya. Aktivitas hanya beberapa tim dari keluarga ras dewa tidak akan terlalu memengaruhi level Abyss. Gadis berambut ungu itu melihat Qinlai, yang memiliki garis keturunan keluarga Blaze, dan orang-orang Cadak bersama. Alasan dia memperhatikannya adalah karena dia tahu keluarga besar ras dewa sedang melakukan perburuan besar-besaran di tingkat Abyss lainnya. Dia khawatir keluarga Blaze telah menjadikan Frost Desolation Abyss sebagai target mereka berikutnya. Keluarga utama ras dewa baru-baru ini memasuki berbagai tingkat Abyss, membalikkan fondasinya. Kali ini, kamu muncul di Frost Desolation Abyss. Apakah ini berarti bahwa keluarga Blaze akan segera datang dalam jumlah besar? Gadis berambut ungu memiliki ekspresi serius.
Dia memikirkan Qinlai yang memiliki garis keturunan keluarga Blaze sebagai pengintai untuk keluarganya, dan mengantisipasi bahwa invasi besar-besaran keluarga Blaze akan segera menyusul. Setiap tingkat abis dihubungkan oleh lorong abis. Iblis abis yang kuat dapat menggunakan lorong abis untuk melakukan perjalanan melalui level. Itu sebabnya berita menyebar ke seluruh abis, akhirnya mencapai Frost Desolation abis. Gadis berambut ungu, sebagai iblis abis peringkat tinggi, mengetahui berita dari level abis lainnya. Baru-baru ini, ras dewa sedang bersiap untuk menyerang alam roh dan menimbun sumber energi daging dan darah yang disempurnakan. Untuk mencapai tujuan itu, mereka secara alami mulai berburu di abis. Pada saat ini, di level abis lain di atas dan di bawah level ini, anggota dari 5 keluarga Gatrace bertarung dengan iblis abis. Banyak iblis neraka telah dibantai dalam pertempuran. Gadis berambut ungu melihat Qinlai dan mengira dia adalah anggota keluarga Blaze yang datang ke Frost Desolation Abyss untuk memicu perang berdarah. Dia secara alami menjadi gugup. Kamu mengatakan keluarga ras dewa telah berburu di Abyss, Qinlai terkejut. Kamu tidak tahu, gadis berambut ungu itu menjadi curiga. Pada saat itu, 5 iblis neraka yang dia kirim setelah Tang Beidou telah ditahan oleh budak jiwa ras Asura dari Qinlai. Klan Asura yang telah berburu di Abyss selama 10.000 tahun berpengalaman dalam pertempuran dan memahami iblis Abyss dengan baik. Ketika mereka menunjukkan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari iblis abis dengan peringkat yang sama. Tang Beidou menjadi yakin dengan kedatangan mereka. Qinlai melihat ke bawah dan melihat bahwa Tang Beidou dan budak jiwa mengendalikan situasi. Dia tidak panik dan berkata dengan santai, saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Blaze. Tidak ada hubungan, mata ungu gadis itu berkilauan dengan pola ungu misterius lagi. Pola-pola itu tampaknya memiliki beberapa kemampuan wawasan misterius. Ketika polanya, garis keturunan keluarga Blaze di tubuh Qinlai menjadi gelisah. Bahkan otot dan tulangnya mulai bergetar. Tampaknya ada benang kekuatan tak terlihat yang menembus ke dalam daging dan tulang Qinlai setelah pola ungu itu muncul. Ini menyebabkan tulang dan dagingnya menjadi sangat sensitif. Gadis berambut ungu memperhatikan sebentar dan kemudian menyadari. Kamu bukan darah murni dari ras dewa. Kecurigaan di matanya jelas surut. Kamu bisa melihat menembus tulang dan dagingku. Qinlai terkejut. Gadis berambut ungu itu menunjuk Tang Beidou. Kamu berasal dari rasnya, tetapi bercampur dengan ras dewa. Kamu beruntung memiliki garis keturunan keluarga Blaze. Dia berhasil menebak dia adalah campuran manusia dan ras dewa dari struktur tubuhnya. Ras dewa memiliki sejarah bereproduksi dengan ras lain, tetapi keturunan mereka biasanya tidak dapat menangani garis keturunan ras dewa. Hanya beberapa yang langka yang akan menyimpannya. Tetapi karena garis keturunan mereka terlalu encer, mereka tidak pernah bisa memasuki alam darah kekacauan ras dewa. Ras dewa tidak pernah mengakui cabang-cabang ini sebagai salah satu dari mereka sendiri. Hanya Bibrida yang bisa memasuki alam darah kekacauan ras dewa yang diakui dan diperlakukan seperti anggota ras mereka. Tetapi meskipun begitu, anak-anak tanpa garis keturunan ras dewa murni tidak memiliki status tinggi di dalam ras dewa. Gadis berambut ungu jelas mengira Qinlai adalah bagian dari kelompok itu. Ketika dia mengkonfirmasi identitas Qinlai, dia jelas santai. Mata yang dia lihat pada Qinlai berubah menghina. Bibrida biasanya tidak memiliki darah yang cukup murni untuk memasuki Chaos Blood Realm of the Gatrace. Status mereka rendah dan mereka tidak diakui oleh ras dewa. Sebagai keturunan iblis pertama, dia mengira dia memiliki darah bangsawan. Dia hanya akan memperlakukan anggota sejati dari ras dewa sama dengan garis keturunan peringkat super. Dia berpikir bahwa garis keturunan Qinlai adalah tingkat yang lebih lemah, dan secara alami merasa lebih unggul darinya. Iblis abis peringkat tinggi hanya menganggap ras dewa, ras roh, dan ras jiwa sebagai yang setara di antara ras yang sangat cerdas. Kebanggaan ini datang dari garis keturunan bangsawan di tubuh mereka. Setelah memastikan bahwa garis keturunan Qinlai tidak murni yang berarti dia memiliki status rendah di ras dewa dan tidak dapat memimpin keluarga api ke tempat itu, gadis itu merasa tenang. Jadi kamu harus seperti Cadak. Kamu datang untuk melawan Frost Desolation Abyss. Karena ini masalahnya, maka patuhi aturan berdarah Abyss. Mari kita bertarung. Dia dengan semangat memberikan tantangan. Adapun iblis Abyss yang bertarung dengan Tang Beidou dan klan Asura, dia mengabaikan mereka. Dia jelas tidak peduli dengan kehidupan dan kematian iblis neraka itu. Dia masih memiliki minat yang tinggi pada Qinlai, yang memiliki darah tidak murni tetapi masih memiliki garis keturunan keluarga Blaze peringkat 7. Dia belum pernah bertarung dengan anggota ras dewa sebelumnya. Setiap iblis abis peringkat tinggi memiliki naluri berdarah iblis pertama. Masing-masing dari mereka haus pertempuran dan menganggap pertempuran sebagai cara terbaik untuk maju.
Mereka menginginkan lawan sekuat mereka. Mereka tidak takut mati. Saya Enos. Sebelum gadis berambut ungu itu bertarung, dia dengan serius memperkenalkan dirinya. Qinlai terdiam dan secara naluriah berkata, "Saya Qinlai. Aku akan membunuhmu dan kemudian mencicipi darah ras dewa, bahkan jika itu tidak murni." Enos menjilat bibirnya saat matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Suara mendesing. Sayap lebar di belakangnya tiba-tiba mengepak, memancarkan energi iblis yang dalam. Energi yang dilepaskan 10 kali lebih padat dan tampak hitam tetapi sebenarnya ungu tua. Energi iblis jurang yang dalam benar-benar menenggelamkannya seperti lautan ungu. Laut perlahan menyebar ke arah Qinlai di bawah bimbingan kekuatan garis keturunannya. Di tengah energi iblis jurang, sebuah tanduk melengkung besar berkedip dengan energi ungu terbentuk. Itu dipenuhi dengan energi penghancur liar seperti tanduk yang mengumumkan pertempuran dua pasukan manusia. Namun, tanduk melengkung itu puluhan kali lebih besar. Tanduk besar itu tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga di dalam energi iblis jurang ungu tua. Energi iblis jurang yang tebal sedang dikonsumsi oleh tanduk besar dengan cepat. Raungan trompet itu semakin lama semakin kuat. Saat itu bergema, iblis abis yang bertarung dengan Tang Beidou dan klan Asura, serta iblis abis lainnya di sekitarnya tampaknya menjadi gila. Darah merembes keluar dari lubang abis Devils. Potensi mereka tampaknya telah digali dengan paksa. Qinlai, yang menjadi sasaran utama tanduk itu, merasa seolah-olah diserang oleh ribuan tombak tajam. Dia segera memuntahkan darah, tubuhnya dipenuhi luka sedalam tulang. Suara itu seperti pisau tak terlihat yang langsung menusuk tubuhnya yang tidak dijaga. Hanya dalam satu serangan, Qinlai terluka parah oleh iblis abis peringkat tinggi yang disebut Enos. Kemampuan laten Bloodline. Pemulihan. Pikiran Qinlai bergetar. Dia tidak berani ceroboh sama sekali dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Benang darah merah yang membawa api merembes keluar dari setiap luka di tubuhnya. Seolah diobati dengan lem yang kuat, lukanya sembuh dengan paksa. Hanya dalam serangan ini, dia menggunakan sepertiga dari kekuatan garis keturunannya. Batu nisan isi daging. Begitu pikiran itu muncul, batu makam penyegel iblis melayang keluar dari cincin spasialnya dan melepaskan bola energi kental yang berdarah. Hanya ini yang tersisa. Bola daging halus dan energi darah ini dengan cepat diserap melalui pori-pori di tubuhnya. Energi daging merembes ke dalam darahnya seperti lautan. Kekuatan garis keturunan yang baru saja dia habiskan segera diisi ulang. Setelah ini, Qinlai menyalurkan seni rohnya. Kekuatan es, kilat, dan bumi menutupinya dalam penghalang 3 lapis. Iblis abis ini adalah lawan paling menakutkan yang pernah dia lawan sejauh ini. Energi iblis jurang yang tebal sedang dikonsumsi oleh tanduk besar saat lolongannya semakin menusuk telinga. Enos, iblis abis peringkat tinggi, berdiri di samping tanduk besar itu. Dia mengepakkan sayapnya, mata ungunya berkedip dengan cahaya dingin. Lolongan terus menyerang Qinlai, yang merasa seperti semburan pedang tak henti-hentinya menusuknya. Cling-cling-cling-cling. Saat serangan tak terlihat menghantam penghalang 3 lapis di sekitar Qinlai, itu mulai mengirimkan percikan api. Perisai cahaya berwarna kuning yang terbuat dari energi roh bumi segera retak. Kemudian lapisan petir mengeluarkan lebih banyak percikan api. Lapisan es ketiga yang tipis juga menunjukkan retakan dan tampak hampir meledak. Salurkan lebih banyak energi roh. Frost, guntur, dan energi roh bumi melonjak menuju perisai roh 3 lapis melalui meridian dan titik akupunturnya. Penghalang roh 3 lapis yang retak diisi ulang dengan lebih banyak kekuatan dan dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, Qinlai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. 2 jantung di dadanya mulai berdetak lebih cepat. Tetesan esensi darah hidupnya tiba-tiba melayang keluar dari tubuhnya seperti batu rubi. Setiap tetes esensi darah kehidupan mengandung gumpalan api, dan karakter ilahi api yang berkedip. Batu rubi itu berputar dengan cepat dan berkumpul di atas kepala Qinlai. Ketika 2 tetesan bertabrakan, mereka akan segera bergabung. Begitu juga lidah api di dalam dan karakter ilahi yang berkobar. Tidak lama setelah dia memperkuat perisai 3 lapisnya dengan energi roh, dia melepaskan 100 esensi darah hidupnya dan mengaturnya menjadi formasi tertentu. Roda api besar yang menyala seperti matahari. Cincin matahari terbakar. Roda api yang berputar sepertinya mengandung lava yang dipenuhi dengan aura destruktif dan membakar yang bisa melelehkan dunia itu sendiri saat menuju Enos. Pada saat ini, langit redup abadi di atas Frost Desolation Abyss tampaknya memiliki matahari yang membakar. Dunia yang selamanya dingin dan sedingin es tiba-tiba menjadi tanah yang berapi-api di mana gunung berapi meledak karena munculnya bola api ini. Energi api yang merusak, suhu yang meningkat, nyala api yang menyilaukan,
ini adalah hal-hal yang tidak dapat disesuaikan oleh ras yang hidup di Frost Desolation Abyss. Iblis abis yang hidup di level ini terbiasa dengan dingin dan kehancuran abadi. Mereka mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan panas yang kejam. Iblis abis yang potensinya telah ditarik oleh panggilan tanduk bulan sabit menunjukkan teror dan kecemasan di bawah iluminasi bola api seperti matahari. Mereka merasa bahwa akhir dunia akan datang. Enos, yang juga tinggal di Frost Desolation Abyss, tampak tak berdaya di depan cahaya cincin matahari terbakar yang telah dibentuk Qinlai dengan 100 tetes esensi darah kehidupan. Pada saat ini, cincin matahari yang terbakar adalah roda api yang berputar yang menuju ke arahnya. Setiap 10 meter roda itu mendekat, panas membara yang dibawanya akan berlipat ganda. Ketika roda itu mendekat, garis keturunan abis Devil Rache di dalam Enos dipaksa untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Bercak besar pola ungu misterius muncul di permukaan armornya. Pola-pola itu melesat seperti kilat ungu dan dengan cepat menutupi armornya sepenuhnya. Garis keturunan iblis abis peringkat tinggi di dalam dirinya sepertinya mengeluarkan raungan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwanya, seolah-olah Tuan Besar Abis sedang menantang hukum abis. Dingin dan kegelapan pada tingkat Frost Desolation Abyss ini sepertinya terpikat oleh garis keturunannya. Enos, yang tidak terlalu ahli dalam kekuatan dingin, melihat bagian dunia tempat dia berada dengan marah mengumpulkan energi dingin di sekelilingnya. Dia juga bisa merasakan garis keturunannya menjadi es terdingin. Dia merasa telah menjadi bongkahan es berusia 1 miliar tahun. Segera setelah dia menyadari bahwa segala sesuatu yang lain kecuali darahnya yang mengalir telah berhenti. Langit, udara, energi iblis jurang, iblis abis yang bertarung, klan Asura, bumi, lingkungan yang sunyi. Dia menyelidiki sekitar dengan jiwanya. Semua yang bisa dilihatnya dengan matanya seolah berhenti. Semuanya tampak benar-benar membeku dalam bongkahan es yang tak terbatas. Bahkan waktu pun sepertinya sudah ditentukan. Set-ses. Namun, dia masih mendengar suara yang tidak biasa. Dia melihat roda menyala yang menuju ke arahnya. Itu terkunci di udara seperti matahari kecil, hanya 20 meter darinya. Nyala api dan karakter ilahi api yang menyala di dalam roda api itu belum padam. Hukum destruktif tidak seperti Frost Desolation Abyss masih terbakar di dalam api lava. Bola api itu masih melawan hukum Frost Desolation Abyss, tidak mau tunduk. Enos terkejut. Tatapannya tanpa sadar mencari Tuan Api. Dia melihat Qinlai 1000 meter darinya. Rambut Qinlai, yang juga membeku di udara, masih terbakar. Matanya memancarkan api yang menakutkan. Di dalam api, ada kehadiran destruktif yang sama dengan roda api. Tetesan esensi darah kehidupan berputar di sekelilingnya seperti planet mengelilingi matahari. Esensi darah kehidupan juga tidak terpengaruh oleh hukum dasar Frost Desolation Abyss dan masih aktif. Mereka melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Hukum dasar dari Frost Desolation Abyss. Merasakan aura arktik dari seluruh level berkumpul dan membekukan dunia ini, Qinlai tercengang. Dia tahu perubahan itu berasal dari garis keturunan Enos. Untuk dapat mempengaruhi hukum dasar dari level Abyss ini berarti bahwa garis keturunan Abyss Devil yang mengalir di nadi Enos berasal dari Great Lord of the Abyss yang memerintah Frost Desolation Abyss, iblis pertama yang memiliki garis keturunan peringkat 10. Hanya iblis pertama dengan peringkat 10 garis keturunan yang bisa sepenuhnya menguasai hukum dasar Abyss dan menanamkan garis keturunan mereka dengan misteri di dalamnya. Descendants of the Great Lord memiliki garis keturunan yang sama. Mereka juga dapat mempengaruhi hukum dasar dengan garis keturunan mereka. Tentu saja, premisnya adalah bahwa keturunan ini harus berada di level Abyss yang diperintah oleh nenek moyang mereka. Enos adalah keturunan iblis pertama peringkat 10 dan juga mengaktifkan kekuatan garis keturunannya di dalam Frost Desolation Abyss. Dia menemukan cincin matahari terbakar yang dicetak dengan kehadiran api yang merusak. Untuk bertahan, dia harus menggunakan hukum dasar dari Abyss. Oleh karena itu, langit dan bumi, makhluk, udara, semuanya membeku. Hanya garis keturunan yang mengalir melalui tubuhnya yang masih menahan pembekuan hukum dasar di Frost Desolation Abyss. Ini berarti bahwa hukum yang tercetak dalam garis keturunannya tidak dapat dipengaruhi oleh hukum dasar dari Frost Desolation Abyss. Bahkan jika dia berada di alam lain dengan hukum yang berbeda, garis keturunannya tidak akan padam. Kamu adalah Bibrida yang memasuki Chaos Blood Realm of the God Rache. Mata ungu Enos berkilat kaget. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Qinlai. Bibrida ras dewa yang belum memasuki alam darah kekacauan tidak dapat memiliki garis keturunan murni seperti itu, dan tidak dapat menggunakan sifat inti keluarga Blaze, api penghancur mereka. Hanya klan super langka yang garis keturunannya tercetak dengan hukum alam semesta.
Hanya mereka yang memiliki peluang melawan hukum dasar dari berbagai level abis. Esensi darah kehidupan Qinlai berputar, dan cincin matahari yang terbakar belum padam. Matanya menyala dengan api dan rambutnya terbakar. Semua tanda menyatakan bahwa garis keturunan Qinlai belum membeku ketika dia memanggil hukum dasar abis. Melihat ke bawah, semua iblis neraka telah membeku. Klan Asura berhenti bergerak. Api 3 tingkat Soul Altar yang diduduki Tang Beidou juga telah terbungkus es. Bahkan api yang keluar darinya telah membeku. Selain dia, hanya Qinlai dan api yang dia lepaskan tidak terpengaruh. Dia tahu apa artinya ini. Ketika dia melihat Qinlai, pemecatan dan kebanggaan di matanya menghilang. Dia memperlakukan Qinlai setara dengan garis keturunan kelas tertinggi yang serupa. Namun, saat ini, tetesan esensi darah kehidupan yang berputar di sekitar Qinlai memanifestasikan hukum lain di dalamnya. Ini adalah hukum aneh yang mengandung kekuatan ruang. Cahaya biru keluar dari tetesan esensi darah kehidupan yang masih menyala dengan nyala api yang merusak. Cahaya biru perlahan membentuk jaring yang membentuk pintu berbentuk bintang. Ketika pintu itu terbentuk, ruang beku di sekitar Qinlai hancur seperti cermin. Ini adalah kekuatan spasial dari garis keturunan roh iblis bermata 8. Itu juga tercetak dalam garis keturunan Qinlai. Penampilannya, dan pembentukan pintu bintang menyebabkan ruang di sekitar Qinlai hancur dari keadaan beku. Ah! Teriak Enos. Garis keturunan makhluk yang menggunakan dua hukum alam semesta yang kuat bertentangan dengan pengetahuannya tentang garis keturunan. Dia benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, iblis pertama di bawah tanah dingin Frost Desolation Abyss, yang mencapai peringkat 10, juga terganggu. Enos, siapa yang kamu lawan? Sebuah suara terdengar di benak Enos, bermartabat dan berwibawa. Tuan Ayah, saya melawan Bibrida ras dewa. Dia, garis keturunannya mengandung hukum alam semesta yang sebenarnya, dia mampu melawan hukum dasar tingkat ini. Enos menanggapi. Dua hukum hidup berdampingan dalam satu garis keturunan. Ini menarik. The Great Lord of the Abyss yang memiliki kekuatan, peringkat 10 garis keturunan duduk di dalam gua es bawah tanahnya, bingung. Setelah dia mengamati hukum dasar dari Frost Desolation Abyss, jiwa dan kekuatannya meluas ke level lain dari Abyss saat dia mencoba untuk memahami hukum dari level lain. Umur panjangnya hampir seluruhnya dihabiskan untuk memahami hukum dasar Abyss. Jarang ada hal yang bisa mengalihkan perhatiannya. Tapi kali ini, dia sedikit khawatir. Apakah saya terlalu fokus untuk mengamati hukum tingkat lain dari Abyss sehingga saya menjadi terputus dengan dunia luar? Apakah ras tertinggi menemukan cara untuk menggabungkan garis keturunan? 1120